Legenda Petani Immortal episode 33. Sesampainya di villa, Li Yunfei pertama-tama mempersilakan para tamu untuk duduk di ruang tamu. Kemudian ia pergi ke dapur dan melihat tumpukan sayuran dan bahan daging, yang membuatnya sedikit pusing. Ia harus melakukan semuanya sendiri. Itu akan sedikit melelahkan. Ia perlu memikirkan cara yang lebih mudah untuk menyiapkan makanan. Jika tidak, melayani para tamu ini akan sangat melelahkan. Jika ingin menghemat waktu, cukup buat hotpot saja. Asalkan kuahnya enak, semua sayuran yang sudah dicuci bisa dimasukkan. Sedangkan daging babi hutan, bisa juga dimasukkan sebagai salah satu bahan. Cara ini memang terasa agak malas, tapi karena sudah hampir tengah hari dan semua orang lapar, kita tidak perlu khawatir. Paling buruk, kita bisa memanggang beberapa kelinci untuk kakek. Yang Yunu menyetujui saran itu, dan keduanya tertawa nakal di dapur, tawa mereka membuat orang lain bingung. Kaldu hotpot dibuat dari 2 ekor burung pegar dan sepotong daging babi hutan. Untuk meningkatkan cita rasa, seekor ikan hidup dari ruang lain dimasak secara terpisah, dan kaldu ikan tersebut kemudian dituangkan ke dalam sup utama untuk menciptakan aroma spiritual yang unik. Sayuran dalam panci panas sudah disiapkan, yang dibutuhkan hanyalah menatanya di piring secara terpisah agar mudah disajikan. Saat itu, Hudahai sudah menguliti 5 ekor kelinci liar dan terlalu lelah untuk melakukan lebih banyak lagi. Sebenarnya, ini sudah cukup untuk semua orang, tetapi saya khawatir tidak akan cukup, jadi saya menyiapkan sedikit tambahan. Villa ini memiliki halaman yang luas, tempat panggangan barbeque dipasang. Arang tanpa asap dinyalakan, dan memanggang di tengah salju adalah pengalaman yang unik. Kakek Qin duduk di sebelah Li Yunfei, menghirup aroma kelinci liar yang semakin lezat sambil memandang salju. Dia berkata, selama bertahun-tahun aku telah mengunjungi banyak tempat dan melihat salju tebal di banyak tempat, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat salju dengan begitu teliti. Saat suasana hatimu sedang baik, semuanya tampak damai. Li Yunfei membalik panggangan dan dengan santai bertanya, "Kakek, bolehkah kau makan cabai?" Kakek Qin berkata, "Ya, kita harus memasukkannya. Meskipun biasanya aku tidak bisa makan makanan pedas, apa gunanya memanggang kelinci tanpa cabai? Misalnya, sup daging sapi yang kumakan pagi ini sangat enak. Rasanya sangat pedas sampai membangkitkan selera makanku. Bahkan lebih enak daripada lobster dan abalone." Mendengar itu, Li Yunfei merasa lega. Itu adalah makanan khas daerah tersebut. Orang-orang tidak bisa hidup tanpa makanan pedas. Hanya mereka yang bisa menahan makanan pedas yang bisa hidup nyaman dan tanpa beban di daerah itu. Jika tidak, mereka hanya akan makan nasi putih polos dan tumis sayur setiap hari. Saat kelinci sudah dipanggang, supnya pun sudah siap. Kecuali 2 pengawal yang tidak bisa makan di meja yang sama, semua orang sudah duduk, menghirup aroma khas sup, dan tak sabar untuk makan. Makanan para pengawal disajikan terpisah seekor kelinci liar, beberapa sayuran, dan nasi. Satu pengawal makan sementara yang lain bergantian, lalu mereka bergiliran. Bahkan ketika berada di lapangan, mereka tetap mematuhi kode etik profesional tertentu. Ini bukan kali pertama Li Yunfei berurusan dengan klan-klan kuat di Tenggara. Dia tahu mereka memiliki aturan tertentu. Selama dia memperlakukan tamunya dengan baik, rombongannya akan mengikuti instruksi mereka. Sup ini baunya bahkan lebih enak daripada sup daging sapi yang kumakan pagi ini. Aneh sekali. Kukira sup daging sapi yang kumakan pagi ini adalah sup yang paling menggugah selera. Kakek Qin memberikan pujian setinggi-tingginya untuk sup panas itu. Ia mengambil sendok saji, menyendok sup ke dalam mangkuk kecilnya, menyesap sedikit, dan langsung berseru betapa enaknya. Aroma pedasnya begitu menggoda sehingga satu gigitan saja membuat hidungku berkeringat, tetapi juga benar-benar membangkitkan selera makanku. Aku mengambil beberapa potong daging kelinci panggang dan memakannya dengan lahap, memuji keahlian barbeque Li Yunfei yang luar biasa dan sesuai dengan seleraku. Sebuah guci kecil berisi minuman keras Wuliangye seberat 5 jin dibuka. Awalnya ditujukan untuk generasi muda, tetapi Tuan Tua Qin, mencium aromanya, juga ingin mencicipinya. Setelah mencicipinya, ia tak bisa berhenti, bersikeras untuk minum bersama semua orang. Pada akhirnya, Qin Mingyue harus menelepon neneknya di Hong Kong untuk menceritakan hal itu sebelum lelaki tua itu dengan berat hati meletakkan gelasnya. Ia ingin meminta sebotol anggur untuk dibawa pulang dan dinikmati perlahan, tetapi mengingat kualitasnya yang sangat baik dan harganya yang pasti tinggi, ia ragu untuk meminta. Meskipun ia telah membawa banyak hadiah dan dapat menikmati keramahan tuan rumah, ia merasa terlalu malu untuk meminta apapun lagi untuk dibawa pulang. Setelah makan dan minum sepuasnya, Li Yunfei sedang merapikan meja ketika ia melihat salju lebat turun di luar. Ia sedikit mengerutkan kening, karena cuaca hari ini tidak biasa. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika salju turun terus-menerus, salju tahun ini sangat tidak biasa. Benar saja, saat semua orang sedang mengobrol dan bermain mahjong di sore hari, mereka menerima telepon dari Li Tiesu. Ia mengatakan bahwa banyak rumah kaca perlu dibersihkan dari salju, atau akan runtuh karena berat salju. Awalnya, ini adalah pekerjaan para pekerja dan tidak perlu merepotkan Li Yunfei. Namun, beban kerja terlalu berat.
Pekerjaan pembersihan beberapa hari yang lalu sudah membuat semua orang kelelahan. Dan hari ini, setelah hujan seharian lagi, para pekerja benar-benar kelelahan. Rumah kaca ini dirancang dengan mempertimbangkan penumpukan salju. Biasanya, atap lengkung memungkinkan salju meluncur secara otomatis. Namun, jika salju membeku di atas lembaran plastik, salju tersebut harus dibersihkan secara manual. Di dalam gubuk kecil beratap jerami tempat para pekerja beristirahat, terdapat beberapa tiang bambu panjang agar lebih mudah membersihkan salju dari atap tanpa merobek terpal. Li Yunfei sebenarnya bisa saja pergi membantu sendiri, tetapi orang-orang yang bermain mahjong mengatakan bahwa mereka sudah terlalu kenyang dan tidak akan bisa mencerna makanan jika hanya duduk di sana. Jadi mereka harus keluar dan meregangkan kaki agar bisa makan lebih banyak di malam hari. Karena itu, Li Yunfei memimpin semua orang ke lereng bukit. Satu-satunya jalan menuju puncak gunung sudah dibersihkan, karena tidak perlu ada tumpukan salju yang besar di sana, untuk mencegah tergelincir. Dua pengawal mendukung Tuan Tuakin. Selama orang penting ini terlindungi, semua orang lain akan baik-baik saja. Terjatuh beberapa kali bukanlah masalah besar. Rumah kaca di sawah bertingkat, agak bengkok dan berpilin, berlapis-lapis, namun tersusun dengan cara yang indah dan bertingkat, sungguh pemandangan yang menakjubkan pada pandangan pertama. Namun, melihat lapisan salju yang tebal akan meruntuhkan rumah kaca tersebut, kami tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan menyapu salju yang indah itu. Ini adalah tugas yang sangat sederhana. Bahkan tanpa instruksi Li Yunfei, semua orang tahu cara menggunakan tongkat bambu untuk mengayunkannya ke kiri dan ke kanan di atas rumah kaca dan menyapu salju yang membeku. Li Tiezhu kelelahan. Dia menunjukkan lecet di tangannya kepada Li Yunfei dan berkata bahwa semua orang berada dalam situasi yang sama. Jika mereka tidak begitu lelah, mereka tidak akan pernah membuat masalah bagi bos. Li Yunfei tersenyum dan menghibur mereka. Hehe, semua orang sudah bekerja keras. Itu kesalahan saya. Besok, pergilah ke kota dan beli banyak plastik untuk menutupi rumah kaca. Jika masih ada salju, cukup lepaskan plastik ini dan semua salju akan jatuh. Tapi saya tidak bisa membiarkan kerja keras semua orang sia-sia. Para pekerja yang ikut membersihkan salju beberapa hari terakhir ini masing-masing akan menerima subsidi 100 yuan per hari. Hei, bukan itu maksudku. Aku tidak bermaksud meminta bonus atau subsidi apapun. Kau selalu baik kepada kami, dan kami semua sangat berterima kasih. Soal terpal plastik, aku belum memikirkannya. Aku akan langsung pergi ke kota dan bertanya-tanya. Jika murah, aku akan membelinya malam ini juga agar aku tidak perlu membersihkan salju beberapa kali sehari. Kata Li Tiezhu, lalu buru-buru pergi. Karena bosnya tahu dia tidak bisa bekerja hari ini, dia harus melakukan hal lain. Para pekerja yang tersisa membantu dengan tugas-tugas sederhana. Setelah membersihkan salju, dan melihat bahwa hari sudah semakin larut, mereka menurunkan tikar jerami sebagai isolasi. Adapun berapa banyak salju yang akan turun selama malam, tidak ada yang tahu. Itu terserah takdir. Semua orang kelelahan malam itu, bahkan Qin Mingyue ikut membantu, mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan paling melelahkan yang pernah ia lakukan dalam hidupnya, dan tangannya hampir melepuh, jadi ia ingin Li Yunfei menemaninya. Jika Yang Yunu tidak ada di sana, ia mungkin akan menempelkan kedua tangannya ke wajah Li Yunfei agar ia bisa melihat hasil jerih payahnya. Jadi, aku tidak akan makan malam di rumah. Aku sudah menelepon wanita di King Heju beberapa waktu lalu dan memintanya untuk memesan ruang pribadi yang bagus. Bisnisnya sedang booming akhir-akhir ini. Bukan hanya turis yang makan di sini, bahkan para pemimpin kota pun datang untuk makan. Ketika menjamu para pemimpin kabupaten, mereka juga selalu memikirkan tempat ini terlebih dahulu. Namun, ini bukanlah hal yang baik, karena sejak insiden yang melibatkan keluarga wali kota Wu, pengaruhnya telah berkurang secara signifikan, terutama terkait upaya anti korupsi. Beberapa wakil wali kota telah melanggar peraturan, menikmati makanan dan minuman mewah serta menggunakan dana publik untuk membayarnya. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah beberapa orang bahkan telah mengeluarkan surat utang dan sama sekali tidak membayar tagihan mereka. Li Qinghe telah beberapa kali mengeluh kepada adik laki-lakinya, mengatakan bahwa wakil wali kota Hong, khususnya, makan paling banyak dan berutang paling banyak. Satu kali makan harganya lebih dari 2.000 yuan, dan dia sudah berutang 20 atau 30.000 yuan. Mereka bahkan tidak berani meletakkan anggur berkualitas di atas meja, karena takut dia akan meminum anggur berkualitas itu sendirian. Karena belakangan ini ia sibuk, Li Yunfei tidak punya waktu untuk mengurusnya. Hari ini, saat makan di sini, ia mendengar banyak suara dari permainan minum di sebelah. Ia bertanya kepada pelayan dan mengetahui bahwa wakil wali kota Hong telah membawa orang-orang untuk makan lagi. Saat itulah ia teringat kejadian ini. Kedap suara rumah bambu jelas tidak terlalu bagus. Bahkan dengan perlakuan kedap suara khusus, tetap tidak bisa dibandingkan dengan bangunan beton. Kakek Qin mengerutkan kening mendengar suara itu, tetapi dia cukup sopan dan tahu untuk menghormati adat setempat. Mungkin penduduk setempat hanya membuat banyak kebisingan saat makan. Malam ini, saya akan membuat beberapa hidangan khas lokal, dengan hidangan utama berupa ikan acar.
Ikan yang digunakan adalah ikan karper rumput yang dibudidayakan di lahan kecil, disiapkan khusus oleh Chef Lee, dan rasanya mendapat pujian tanpa henti dari semua orang di meja makan. Yang Yunu mengikuti Li Yunfei dan memakan cukup banyak makanan dari tempat kecil itu. Dia tidak merasa aneh, tetapi memang benar bahwa makanan itu selalu lebih enak daripada makanan biasa. Setelah makan malam, ketika saya turun ke bawah, saya melihat saudara ipar saya, Luo Jiandong, sedang berdebat dengan wakil wali kota Hong. Luo Jiandong mengatakan bahwa ia memiliki utang terlalu banyak dan perlu membayar sebagiannya. Jika tidak, restoran kecilnya tidak akan bisa bertahan hanya dengan utang. Wakil wali kota Hong, yang sedang mabuk, cegukan dan berkata dengan tidak sabar, "Saya menyelenggarakan acara ini atas nama pemerintah kota. Menjamu para VIP. Apakah Anda tidak mengerti? Apakah Anda pikir pemerintah akan berutang kepada Anda? Jangan khawatir, saya akan membayar semuanya sekaligus pada akhir tahun. Saat para tamu turun, jangan sebutkan soal uang. Mengerti?" Luo Jiandong telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini, melakukan banyak pekerjaan berat dan melelahkan di toko, berusaha untuk mendapatkan simpati dan pengertian istrinya. Tugas menagih hutang diberikan kepadanya oleh Li Qinghe. "Jika kau tidak membayarku hari ini, aku akan berteriak di depan pelangganmu. Wali kota Hong, kau membuat toko kami bangkrut. Apa kau pikir aku akan peduli dengan hal lain?" Luo Jiandong mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan istrinya. "Beraninya kau bicara seperti itu? Apa maksudmu kau akan bangkrut? Apa hubungannya denganku? Jika kau benar-benar membuatku marah, aku akan memastikan restoranmu bangkrut. Pergi dari sini, dan jika kau menyebut uang lagi padaku, aku akan menyuruh seseorang menghancurkan tokomu." Wakil wali kota Hong sangat arogan, karena pengaruh alkohol. Li Yunfei, yang memimpin rombongannya, kebetulan berjalan ke konter dan, setelah mendengar ini, berkata, bukankah ini wakil wali kota Hong? Anda benar-benar sibuk akhir-akhir ini, bekerja keras untuk pemerintah bahkan di malam hari? Anda pasti banyak minum malam ini, dan Anda pasti memastikan para VIP Anda juga banyak minum. Tapi saya ingin tahu siapa para VIP ini, dan apa hubungan mereka dengan pemerintah? Dan logika macam apa yang digunakan untuk tidak membayar utang Anda? Jika Anda tidak bisa menjawab itu, saya akan pergi ke kabupaten besok untuk meminta jawaban dari para pemimpin Anda. Jika kabupaten tidak bisa menjelaskannya, saya akan pergi ke kota. Li Yunfei, jangan terlalu sombong. Ini urusan pemerintah kota kita, dan tidak ada hubungannya denganmu. Wakil wali kota Hong sebenarnya cukup takut pada Li Yunfei karena terlalu banyak rumor tentangnya. Ada yang mengatakan dia kenal para pemimpin di kota, dan ada pula yang mengatakan dia kenal para pemimpin di provinsi. Sebagai wakil wali kota, dia tidak punya keuntungan untuk melawan orang seperti itu. "Ini restoran adikku. Kau makan dan minum gratis dan bertingkah sok hebat. Apa kau pikir ini ada hubungannya denganku?" Li Yunfei mencibir. Orang ini pantas diberi pelajaran. Dia dihormati orang lain, tetapi dia sendiri yang kehilangan muka. Jika kau bersikap masuk akal, penduduk desa akan tetap memperlakukanmu seperti pejabat. Tetapi jika kau membuat masalah, banyak orang akan berurusan denganmu. "Apa? Ini toko adikmu?" Mata wakil wali kota Hong melebar, benar-benar terkejut. Dia hanya mendengar bahwa sebuah restoran khusus telah dibuka di desa keluarga Li, yang terkenal dengan makanannya yang lezat, tetapi juga harganya yang sangat mahal, sehingga menarik penduduk kota yang kaya. Jadi dia membawa orang-orangnya untuk mencobanya, dan setelah mencicipinya, dia memang merasa sangat enak. Kemudian dia memutuskan untuk mencoba menumpang di restoran itu, berpikir bahwa pemilik kota kecil seperti dirinya tidak akan mampu melakukan apapun. Siapa sangka restoran ini akan terhubung dengan Li Yunfei. "Omong kosong. Apa kau pikir aku akan tiba-tiba mengenali seseorang sebagai adikku? Aku beri kau waktu 1 hari. Jika kau belum melunasi semua hutangmu besok, jangan salahkan aku jika aku membawa surat-surat hutang itu ke pihak berwenang." Li Yunfei mengancam dengan dingin. "HMPH, ini cuma sejumlah kecil uang yang saya hutangi. Apakah perlu bersikap begitu menuntut? Jika Anda memperlakukan tamu Anda seperti ini, apakah Anda akan mengizinkan saya kembali lagi?" Wakil wali kota Hong, merasa bersalah, mulai mengalihkan pembicaraan. "Lebih baik jika pelanggan yang hanya membayar dengan surat utang tidak datang," kata Li Yunfei, bahkan tanpa melirik ekspresi muram Xu Jiandong. Dia mengangguk untuk meyakinkannya dan kemudian memimpin para tamu keluar dari kediaman Qinghe. Kau, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Bukannya aku tidak bisa mengembalikan uangnya, aku hanya butuh 2 hari untuk mengajukannya." "Hei, Li Yunfei, kau tidak perlu begitu kejam." Wakil wali kota Hong, dengan keringat mengucur di dahinya, mengejarnya sampai ke pintu, tetapi melihat Li Yunfei sudah pergi jauh, ia menjadi sedikit takut. Luo Jiandong menatap dengan heran pada wakil wali kota Hong yang panik, tidak mengerti mengapa wakil wali kota itu begitu takut pada saudara iparnya. Tidak heran istrinya tidak khawatir tentang hutang, hanya sesekali menyuruhnya mengejar hutang itu seolah-olah menghukumnya. Salju lebat terus turun di malam hari,
dan kepala desa Li Tianlai tidak bisa tidur nyenyak. Dia mulai mengumpulkan semua pria yang sehat di desa, meminta mereka untuk pergi ke rumah-rumah para lansia yang tinggal sendirian untuk memeriksa keadaan mereka, termasuk pasokan listrik dan pemanas kompor mereka, agar tidak ada yang tahu jika mereka kedinginan dan jatuh sakit. Warga desa yang tinggal di rumah-rumah tua, khususnya, menjadi fokus utama perhatian untuk mencegah rumah mereka hancur tertimpa salju lebat. Li Yunfei juga seorang pemuda yang sehat, jadi wajar jika ia dipanggil oleh kepala desa, Li Tianlai. Li Yunfei tidak akan menolak permintaan tersebut, jadi ia berpakaian dan pergi tanpa mengganggu para tamu. Begitu melangkah keluar dari tempat tidur yang hangat dan menginjak salju, Li Yunfei langsung menggigil. Meskipun kesehatannya sangat baik, ia merasa tidak nyaman karena kedinginan. Dua anjing pemburu muncul dari gubuk berumput di bawah gerbang, meregangkan badan, dan mengikuti Li Yunfei dari dekat. Mereka menggonggong pelan beberapa kali lalu berlari dan melompati salju setinggi lutut. Apakah ini akan menjadi bencana salju? Ramalan cuaca mengatakan apa lagi? Badai salju yang terjadi setiap 50 tahun sekali? Li Yunfei melirik mobil-mobil yang diparkir di luar halaman, yang sepenuhnya tertutup salju, dan hanya garis luarnya yang samar-samar terlihat. Salju tebal menyelimuti semuanya dengan warna putih, sehingga memungkinkan untuk melihat jauh tanpa senter. Tepat ketika mereka sampai di pintu masuk desa, mereka melihat Li Uncong dan Mao Dan, masing-masing memegang senter, menggigil dan meringkuk di balik pohon besar untuk berlindung dari angin. Setelah melihat Li Yunfei, mereka dengan panik melambaikan senter mereka dan berteriak, "Fua, kemari! Kepala desa bajingan itu menyuruh kami menunggu di sini untukmu. Katanya kami harus pergi ke pintu masuk desa lama di belakang desa untuk memeriksa rumah janda Zhao. Atap jerami reotnya mungkin tidak akan bertahan di salju ini. Lalu tunggu apa lagi? Cepat pergi." Li Yunfei jauh lebih kurang mengenal desa itu dibandingkan kepala desa. Karena dia telah menerima tugas itu, dia pasti akan mengikuti pengaturan yang ada. Semua ini gara-gara si brengsek Da Zhuang. Dia bilang dia tidak akan menghalangi ayahnya, kepala desa, tapi setiap kali desa melakukan sesuatu secara bersama-sama, dialah yang selalu menunda-nunda. Aku memang tidak terlalu mengandalkannya, tapi kepala desa bilang kita harus berempat, jadi kita tidak boleh melanggar perintah, keluh Li Uncong. Hubungi dia lagi. Jika itu tidak berhasil, kita akan pergi ke sana terlebih dahulu. Bukannya kita tidak tahu jalannya, kata Li Yunfei. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, sesosok bayangan buram muncul di pintu masuk gang desa. Meskipun salju berjatuhan, masih terlihat jelas bahwa orang itu adalah Li Zhuang, putra kepala desa. Rumah-rumah di desa itu cukup berdekatan, tetapi beberapa rumah yang lebih tua terletak di pinggiran desa dan tersebar. Li Zhuang tampak masih setengah tertidur, terlihat tidak senang, menguap, dan mendesak semua orang untuk segera memeriksa agar mereka bisa pulang dan tidur setelah semuanya beres. Li Yunfei mengutuk pria itu dalam hati, berani-beraninya dia menghasut orang lain. Tapi saat itu tengah malam, dia belum bangun untuk berdebat, dan tidak ada yang memperhatikannya. Jadi dia berangkat menuju pintu masuk desa tua itu. Pintu masuk ke desa tua itu terletak di titik paling utara, bahkan lebih jauh dari tambak ikan Li Zhuang. Letaknya di tepi sungai Xiandai. Dahulu di sana ada jembatan dengan dua menara untuk pertahanan melawan bandit dan perampok gunung. Jembatan itu sudah lama hilang, jadi tidak mungkin lagi menyeberangi sungai di sini. Tumbuhan air tumbuh begitu lebat sehingga perahu kecil pun tidak bisa berlabuh. Tetapi di tepi sungai, ada dua gubuk kecil beratap jerami yang terbuat dari batu dan lumpur, tempat janda Zhao tinggal sendirian. Janda Zhao hampir berusia 70 tahun dan tampak sangat tua. Suami dan putranya pergi berburu di pegunungan dan tersapu banjir bandang. Setelah mendengar kabar itu, janda Zhao mencari dengan panik di seluruh pegunungan, menangis begitu hebat hingga hampir gila. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Setelah pemakaman, dia membangun dua gubuk kecil beratap jerami di tanahnya dan tinggal di sana, berharap suatu hari suami dan putranya akan kembali. Sebenarnya, penduduk desa sudah menganggapnya sebagai wanita gila, tetapi mereka mengasihaninya dan tidak akan melupakannya karena subsidi atau kebijakan apapun yang datang kepada mereka. Ketika Li Yunfei dan kelompoknya sampai di pintu gubuk beratap jerami itu, mereka samar-samar mendengar seorang wanita tua menangis melalui jendela yang pecah. Atap dan jendela gubuk beratap jerami itu tertutup salju, dan dindingnya penuh retakan. Tampaknya telah diperbaiki berkali-kali, tetapi sia-sia. Mereka masih bisa mendengar suara siulan angin dingin yang bertiup melalui celah-celah tersebut. Nenek Zhao, apa yang terjadi? Mengapa nenek menangis di dalam? Li Yunfei mengetuk pintu dengan hati-hati. Takut jika ia mengetuk terlalu keras, ia akan merobohkan rumah reot itu. Mendengar seseorang berteriak, wanita tua di dalam rumah itu segera berteriak sekuat tenaga. Siapa itu? Datang dan selamatkan saya. Kaki saya patah. Ya Tuhan, saya tidak bisa bangun dari tanah. Setelah berteriak, dia kembali menangis terseduh-seduh. Mendengar itu, Li Zhuang langsung berteriak, Janda Zhao, bagaimana kami bisa masuk kalau kau tidak membuka pintu?
Aku tidak bermaksud jahat, tapi kenapa kau malah mematahkan kakimu di tengah malam bukannya tidur? Apa yang kau lakukan? Listrik padam saat saya tidur, dan selimut listrik berhenti berfungsi, jadi saya pikir saya akan memeriksa apakah pemutus sirkuit telah terputus lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya kehilangan keseimbangan dan jatuh dari kursi. Sekarang separuh tubuh saya lumpuh. Jika seseorang tidak segera datang, saya akan mati karena kesakitan atau membeku sampai mati. Kamu bahkan tidak bisa tidur nyenyak, kamu benar-benar pembuat onar, keluh Li Zuang-Zuang. Li Yunfei mengabaikan si idiot itu dan menyuruh Li Yunchong dan Mao Dan untuk memegang pintu yang lain sementara dia melepas pintu yang sedang dipegangnya. Itu adalah pintu kayu kuno dengan panel yang dapat digeser. Pintu itu dapat dilepas dengan mengangkatnya dan memiringkannya ke dalam. Dengan suara berderit, pintu kayu terbuka, dan beberapa senter secara bersamaan menerangi ruangan yang remang-remang. Udara di ruangan itu pengap dan memiliki bau aneh yang menyengat, udaranya sangat tercemar. Janda Zhao pingsan di sudut dekat jendela. Li Yunfei menghampirinya, dengan cepat mengangkatnya dari lantai, membaringkannya di tempat tidur, dan membungkusnya dengan selimut. Meskipun ia mengenakan mantel katun tipis, ia tetap kedinginan. Cat Egg sudah naik ke kursi untuk memperbaiki listrik, tetapi setelah beberapa kali mencoba, pemutus sirkuit tetap mati. Pasti ada korsleting. Janda Zhao menggigil kedinginan, kesakitan dan terisak pelan di tempat tidur, mengatakan betapa sengsaranya hidupnya, dan bagaimana ia akan hidup jika kakinya patah. Li Zuang-Zuang sudah menelepon ayahnya untuk menanyakan kepada kepala desa apa yang harus dilakukan. Li Yunchong bergumam pelan, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Tulang orang tua itu rusak, dia perlu dirawat di rumah sakit untuk röntgen. Meskipun Dr. Li sangat terampil, mengirim orang tua dengan cedera tulang ke sana hanya akan merepotkannya. Li Yunfei mengatakan tidak apa-apa, tidak perlu röntgen, kakeknya bisa menanganinya. Karena dia telah berkultivasi hingga alam transformasi seni bela diri, dia dapat merasakan banyak area yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dan dapat dengan jelas mengidentifikasi di mana cedera tulang itu berada dan seberapa besar retakannya. Benar saja, kepala desa memerintahkan mereka untuk membawa Janda Zhao ke penginapan beratap bambu terlebih dahulu, di mana setidaknya akan hangat. Apakah akan membawanya ke rumah sakit atau meminta Li Chunqiu merawatnya perlu didiskusikan lebih lanjut. Lagi pula, sudah lewat pukul 2 pagi, dan bahkan jika mereka ingin membawanya ke rumah sakit, mereka tidak bisa mengemudi pada jam segini. Jalan pegunungan terlalu berbahaya, bahkan dengan lapisan anti-selip pada mobil. Ketika Li Yunfei membawa Janda Zhao ke hotel rumah bambu, tim lain juga mengalami masalah. Li Changyo, seorang veteran pensiunan yang pernah berpartisipasi dalam Perang Korea dan tinggal di dekat kolam ikan di sebelah timur, terluka. Dikatakan bahwa sudut rumah tempat dia tinggal runtuh, dan balok tersebut mengenai lengannya, dan dia juga mengalami berbagai luka lainnya. Keluarga Li menderita keracunan karbon monoksida akibat kompor. Meskipun mereka ditemukan lebih awal oleh tetangga mereka, keempat anggota keluarga tersebut dibawa ke Hotel Zulou. Tidak ada satupun dari mereka yang pingsan, tetapi mereka mengalami sakit kepala, mual, dan agak linglung. Putra dan putrinya, yang keduanya berusia sekitar 10 tahun, menunjukkan gejala keracunan yang lebih parah. Li Chunqiu baru saja selesai mengobati kaki Janda Zhao ketika ia sibuk mengobati keluarga Li Dazui. Ia kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi pasien daripada yang dapat dideteksi oleh alat apapun. Setelah hanya melirik kelopak mata kedua anak itu, ia memanggil Li Yunfei, "Fua, beri kedua anak ini air. Kondisi mereka cukup serius. Demi keselamatan mereka, kamu harus ekstra hati-hati." Li Yunfei memahami maksudnya. Karena khawatir keracunan karbon monoksida akan merusak otak kedua anak itu, dia meminta wanita itu untuk memberi mereka cairan sumsum giok. Li Yunfei tidak ragu-ragu. Meskipun dia tidak menyukai Li Dazui, dia tidak menyimpan dendam terhadap anak-anaknya. Ada cukup air mata air spiritual di ruang angkasa, dan banyak sumber daya giok yang tersisa, jadi dia tidak pelit. Satu tegukan saja sudah cukup untuk mendetoksifikasi mereka tanpa menyebabkan kelainan yang terlihat. Setelah malam yang sibuk, mereka akhirnya selesai merawat para korban luka saat fajar menyingsing. Janda Zhao mengalami patah kaki, kakinya dipasang bidai dan dibalut. Selama dia tidak terlalu banyak bergerak, dia seharusnya bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan sekitar 100 hari lagi. Kepala desa masih khawatir tentang perawatannya, tetapi selama dia baik-baik saja, semua hal lain bisa diurus. Veteran Li Changyo mengalami cedera lengan berupa patah tulang remuk. Dalam kasus seperti itu, operasi akan diperlukan di rumah sakit. Namun, dengan kemampuan Li Chunqiu saat ini, ia diam-diam menggunakan energi internalnya untuk memperbaiki posisi tulang yang patah, mencapai hasil yang mirip dengan setelah operasi. Adapun Li Dazui dan keluarganya, mereka telah sepenuhnya sadar kembali. Kedua anak itu berlarian di hotel yang hangat, tertawa dan bercanda, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka hampir mati. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi, Li Dazui terus mengungkapkan rasa terima kasihnya.
mengatakan bahwa dia akan melayani Li Chunqiu seperti seorang Buddha di kehidupan selanjutnya untuk membalas kebaikan besarnya. Li Chunqiu menjawab dengan lugas, cara terbaik untuk membalas budi saya adalah dengan berhenti bergosip dan menyebarkan rumor. Satu kalimat saja membuat Li Dazui tersipu dan tak bisa mengangkat kepalanya. Ia tergagap dan berkata bahwa ia pasti akan memperbaiki perilakunya dan tidak akan bicara omong kosong lagi di masa mendatang. Li Yunfei dan kepala desa sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Mereka mengatakan akan pergi ke kota untuk menyewa perawat setelah subuh untuk merawat janda Zhao dan Li Changyo. Mereka akan melihat apakah desa mampu menanggung biayanya. Jika tidak, Li Yunfei mengatakan dia akan membayarnya sendiri. Kepala desa mengatakan bahwa tidak pantas bagi Li Yunfei untuk membayarnya sendiri. Komite desa harus mengambil inisiatif. Meskipun keuangan sedang ketat, kondisinya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mereka masih mampu mempekerjakan pengasuh. Itu sudah diputuskan. Semua orang kembali beristirahat terlebih dahulu. Dan ketika tiba waktunya untuk bekerja, mereka akan pergi ke kota untuk menyewa perawat atau pengasuh profesional. Kepala desa Li Tianlai pasti tidak akan punya waktu. Karena akan aneh jika desa itu tidak segera mengadakan pertemuan penanggulangan bencana begitu hari mulai terang. Li Jiashai berhasil menolong dirinya sendiri tepat waktu. Dan meskipun beberapa orang terluka, kita tidak tahu bagaimana keadaan desa-desa lain. Li Yunfei juga memiliki urusan lain di siang hari. Jadi dia menyerahkan tugas mencari pengasuh kepada Li Yunchong. Kepala desa mengatakan bahwa dia berpengalaman dan cakap. Dan selama mereka berhasil mendatangkan seseorang, itu akan menjadi prestasi besar. Adapun gaji, mereka akan membayar sama seperti di kota, dan desa akan menyediakan tempat tinggal dan makan. Li Yunchong bergumam, mengatakan bahwa dia juga punya urusan lain, dan perlu pergi ke lokasi konstruksi untuk memeriksa pembangunan pabrik. Li Yunfei memarahinya, berkata, salju turun lebat, pekerjaan telah dihentikan selama beberapa hari. Apa yang akan kamu lihat? Melihat salju? Beberapa kata itu membuat Li Yunchong terdiam, dan dia dengan enggan menyetujuinya. Li Yunfei pulang ke rumah bersama dua anjing pemburunya, yang mengikutinya dari belakang sambil mengibas-ngibaskan ekor. Seperti biasa, sudah waktunya memberi mereka makan. Tepat saat ia membuka pintu villa, kedua anjing itu tiba-tiba menggonggong 2 kali sebagai tanda waspada dan bergegas ke depan Li Yunfei. Bulu di leher mereka berdiri tegak. Li Yunfei mengangkat alisnya, perasaan tidak nyaman yang aneh muncul dalam dirinya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu, tetapi tidak terlalu berbahaya. Dia berdiri tanpa bergerak di ambang pintu, matanya menyipit, dan mengirimkan tubuh rohnya keluar dari ruang kecil itu, dengan cepat bergegas ke ruang tamu untuk memeriksa setiap sudut. Mengamati dunia luar dari perspektif roh agak aneh. Apa yang dilihat roh bukanlah objek fisik, melainkan kumpulan energi. Bahkan benda-benda seperti sofa, meja teh, dan televisi memiliki fluktuasi energi yang samar, membentuk garis-garis kabur di mata roh. Melalui dinding, saya bisa melihat situasi di setiap kamar. Setiap tamu tidur nyenyak, bernapas panjang dan teratur, dan tidak ada yang salah dengan mereka. Di mata roh, citra manusia muncul sebagai gugusan energi dengan warna yang berbeda. Ada yang kemerahan, ada yang kekuningan, ada yang kehijauan, ada yang kebiruan, ada yang kecoklatan. Warna-warna tersebut tidak murni. Di dalam warna utama tertentu, akan ada banyak warna campuran, tetapi tidak ada yang persis sama. Setiap gugusan energi memiliki karakteristiknya sendiri. Anjing-anjing pemburu masih menggonggong tanpa henti, sementara orang-orang di kamar tamu masih tidur nyenyak. Roh Li Yunfei dengan hati-hati mencari di setiap sudut, di lantai atas dan bawah, termasuk loteng dan ruang bawah tanah, tetapi tidak menemukan musuh potensial. Waktu yang terasa lama ternyata berlalu secepat kedipan mata. Semangat Li Yunfei kembali ke tubuhnya. Ia sengaja menggonggong beberapa kali pada anjing-anjing pemburu itu, melangkah masuk, dan setengah berbaring di sofa, sambil berseru, "Ugh, aku lelah sekali setelah berlarian sepanjang malam. Para pemalas ini benar-benar bisa tidur. Sudah larut malam, dan tak satu pun dari mereka yang bangun." Awalnya ini hanyalah beberapa keluhan dari Li Yunfei, tetapi ketika sampai pada titik ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan akhirnya mengerti mengapa dia merasa ada yang salah. Para tamu itu tidur sangat nyenyak sehingga, meskipun kedap suara, anjing-anjing itu menggonggong sangat keras di pintu. Namun tidak satu pun dari mereka yang terbangun atau bahkan berbalik. Para tamu lainnya baik-baik saja, mereka sudah terbiasa dengan kenyamanan. Tetapi kedua pengawal yang disewa oleh keluarga Qin sama sekali tidak mengeluarkan suara. Jika semua pengawal setenang ini, mereka bahkan tidak akan menyadari jika majikan mereka diculik ratusan mil jauhnya. Dia mengendus dengan hati-hati dan akhirnya menyadari sesuatu yang tidak biasa, ada aroma samar dan aneh di udara. Jika hidungnya tidak beberapa kali lebih sensitif daripada hidung orang biasa, dia akan kesulitan menyadarinya. Namun, koin emas dan tembaga memiliki indera penciuman yang lebih sensitif daripada Li Yunfei, sehingga begitu pintu terbuka, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan menggonggong keras untuk memperingatkan Li Yunfei. Jantung Li Yunfei langsung berdebar kencang. Siapa yang masuk?
Mengapa mereka menyihir semua orang? Apa tujuan mereka? Mengapa rohnya tidak menemukan satupun bukti? Mengapa kebetulan sekali orang lain itu menyelinap masuk saat dia sedang keluar untuk urusan bisnis? Mungkinkah orang ini tahu dia akan pergi keluar? Semakin ia memikirkannya, semakin gelisah ia, karena tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Ia melompat, bergegas ke kamar tidurnya, dan dengan cermat mengingat tata letak ruangan sebelum pergi. Setelah diperiksa lebih teliti, ia memang menemukan perbedaan yang halus. Laci meja samping tempat tidur tertutup rapat, tampaknya tanpa ada kebocoran. Namun, Li Yunfei tahu kebiasaannya sendiri. Karena itu furnitur baru dan memiliki sedikit bau, dia sengaja membiarkannya sedikit terbuka agar baunya lebih mudah hilang. Keempat laci itu telah dibuka, tetapi Li Yunfei tidak menyentuhnya. Sebaliknya, dia melepaskan rohnya lagi, memasuki laci-laci itu, dan mengamati isinya. Ada 70 atau 80 ribu yuan uang tunai, tidak ada satu lembar pun yang hilang, dan dokumen-dokumen biasanya semuanya tertata rapi. Beberapa keping gio kecil yang dia beli dari toko Wu Zongxing menunjukkan tanda-tanda telah dirusak, tetapi tidak ada yang hilang. Lemari penyimpanan itu juga menunjukkan tanda-tanda telah diobrak-abrik. Beberapa cordyceps dan ginseng Amerika sekarang berdiri tegak, padahal sebelumnya terbalik. Di atas lemari terdapat stoples kaca berisi anggur obat. Sekitar sepertiganya telah dituangkan ke dalam stoples beberapa hari yang lalu untuk pemburu Li Shitou, dan 2/3 sisanya tampak masih utuh. Namun, ketika roh itu mendekati toples kaca untuk mengamati, ia merasakan semacam ketakutan yang membuat bulunya berdiri tegak, seolah-olah ia tidak berani mendekati toples berisi anggur obat itu. Ketika roh mengalami ketakutan, bulu-bulu di tubuhnya juga berdiri tegak. Hubungan antara roh dan daging sangat menyatu. Wajah Li Yunfei sedingin es saat dia berkata dengan muram, "Kau benar-benar meracuninya?" Li Yunfei segera menuangkan setengah cangkir kecil anggur obat, memasuki ruangan kecil itu, mengambil seekor ayam jantan tua yang dipelihara di dalam, mencubit paruhnya, dan memberinya beberapa tetes anggur. Aku ingin memberinya makan sedikit lagi, tetapi begitu aku selesai memberinya beberapa tetes anggur obat itu, ayam jantan itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuhnya berkedut beberapa kali, lalu ia jatuh kaku, meregangkan kakinya, dan mati sepenuhnya. Racun ini bekerja sangat cepat. Hampir seketika. Siapa yang sangat membenci saya sehingga ingin membunuh saya? Bagaimana musuh potensial ini bisa masuk? Atau mungkin seseorang di dalam rumah yang melakukannya? Li Yunfei menekan rasa takut dan amarahnya, mengubur ayam jantan itu di pemakaman, dan mengubur sisa setengah cangkir anggur beracun bersama ayam jantan tersebut. Kemudian roh itu dengan cepat kembali ke kamar tidur, meletakkan setengah botol anggur obat yang tersisa ke dalam ruang kecil itu, dan bersiap untuk mencari lembaga berwenang untuk mengujinya guna mengetahui jenis racun apa itu. Dia dengan hati-hati menggeledah kamar tidur, tidak menemukan bahaya lain, sebelum berbaring di tempat tidur. Satu persatu, musuh-musuhnya muncul dalam pikirannya, hanya untuk dieliminasi satu persatu. Metode senyap seperti itu mungkin dilakukan oleh mereka yang berada di dunia seni bela diri jika demikian. Baik sekte Bagua maupun Kuil Landuo patut dicurigai. Namun, saat ini belum ada bukti, dan kita tidak bisa hanya berspekulasi. Waktu berlalu, tetapi Li Yunfei sama sekali tidak mengantuk. Baru sekitar pukul 830 para tamu di kamar-kamar mulai bangun satu persatu, meregangkan badan dan menguap. Sebagian besar dari mereka bergumam sendiri bahwa mereka tidur nyenyak dan sangat nyaman. Li Yunfei mendengarkan percakapan mereka dalam wujud spiritualnya dan merenung dalam hati. Apakah dupa tidur ini tidak memiliki efek samping? Apakah hanya membantuku tertidur dan mencegah sakit kepala saat bangun? Jika dilihat dari itu, ini lebih efektif daripada pil tidur. Ia bekerja dengan baik dan tidak memiliki efek samping. Yang terpenting, hampir tidak berbau. Jika bukan karena hidung Li Yunfei yang lebih sensitif daripada orang biasa, ia hampir tidak akan bisa mencium aroma yang sangat samar ini. Kedua pengawal itu dengan cepat menyelesaikan mencuci tangan, dan ekspresi mereka menjadi agak aneh ketika melihat Li Yunfei keluar. Mereka tahu Li Yunfei telah pergi, tetapi mereka jelas tidak ingat kapan dia kembali. Li Yunfei sudah mencuci piring dan memasak sepanci bubur 8 harta. Dia baru mulai memasak hidangan setelah semua orang bangun. Hu Dahai meregangkan badan dan bersandar di ambang pintu dapur sambil tertawa. "Hei, kakak, tempatmu nyaman sekali untuk tidur. Aku tidak ingin pergi setelah tidur di sini semalam. Akhir-akhir ini aku kesulitan tidur karena pekerjaan. Saat pertama kali tertidur, aku belum benar-benar tidur, masih setengah tidur, setengah sadar. Kurasa aku mendengar kakak membuka pintu dan bangun. Lalu aku berbalik dan benar-benar tidur sampai lewat jam 8. Haha, aku tidur nyenyak sekali." Bibir Li Yunfei berkedut, dan dia dengan santai menjawab, "Asalkan kamu tidur nyenyak, itu bagus. Karena akhir-akhir ini turun salju dan tidak ada yang bisa dilakukan, aku akan tinggal di sini beberapa hari lagi. Aku ingin tinggal beberapa hari lagi, tapi ada banyak sekali pekerjaan di perusahaan menjelang akhir tahun. Kalau aku tidak pulang sehari saja, setiap departemen pasti sibuk,
dan telepon terus berdering. Ngomong-ngomong, kenapa kau pulang selarut ini? Mau buru-buru kemana? Tanya Hudahai dengan santai sambil menggosok matanya. Aku pergi untuk mendobrak pintu janda itu, jawab Li Yunfei dengan serius. Namun dalam hatinya, ia berpikir bahwa ia telah membuat suara keras ketika membuka pintu dan pergi. Jadi tidak mengherankan jika Hudahai mendengarnya. Hudahai baru tertidur setelah itu, jadi pasti ada seseorang yang menyalakan semacam dupa penenang setelah ia pergi. Ceka, kalau kau tak mau membicarakannya, ya sudah. Kalau mau mengarang kebohongan, setidaknya buatlah kebohongan yang masuk akal. Kau tak melakukan apapun pada wanita cantik seperti yang Yuno, jadi janda macam apa kau sampai mendobrak pintunya? Hudahai sama sekali tak percaya dan berbalik untuk pergi ke kamar mandi untuk menyikat giginya. Hah? Kau pikir kau tahu bagaimana aku memperlakukan wanita? Setelah kau sikat gigi, bantu aku membersihkan meja, lalu kita bisa makan. Kata Li Yunfei sambil meletakkan hidangan terakhir dan menyajikan bubur kepada semua orang. Namun sebelum mereka selesai sarapan, mereka menerima beberapa panggilan telepon panik yang mengatakan bahwa janda Zhao telah meninggal dan staf hotel segera menghubungi polisi ketika mereka menemukannya. Kakek Li Yunfei sedikit bermasalah karena dia seorang dokter dan telah merawat janda Zhao. Ketika polisi menerima panggilan tersebut, mereka menyarankan agar penduduk desa menahan dokter tersebut dan mencegahnya pergi dengan mudah. Sementara mereka menunggu polisi tiba di tempat kejadian untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Setelah mendengar berita ini, Li Yunfei bergegas berdiri dan berlari untuk memberitahu kakeknya apa yang telah terjadi, berharap dapat mempersiapkannya. Dengan menghubungkan berbagai kejadian, ia dapat menyimpulkan bahwa seseorang menargetkan keluarganya sendiri. Pertama-tama meracuninya dan kemudian merekayasa insiden malpraktik medis. Jika ia meninggal karena keracunan di daerah pedesaan setempat, itu akan berarti berakhirnya garis keturunan keluarganya, dan keluarganya pasti akan dilanda kekacauan. Dan karena kakeknya, Li Chunqiu, telah melakukan malpraktik medis, ia pasti akan dipanggil oleh polisi untuk penyelidikan. Dan terlepas dari apakah ia dijatuhi hukuman atau tidak, ia harus meninggalkan desa. Ketika Li Yunfei tiba di hotel rumah bambu, kerumunan orang sudah berkumpul di pintu masuk, membicarakan berbagai macam hal. Dia tidak repot-repot mendengarkan dan langsung menerobos kerumunan. Kepala desa Li Tianlai dan kakeknya, Li Chunqiu, keduanya ada di sana. Setelah perawatan, janda Zhao dibawa ke kamar tamu kosong di lantai pertama, di mana seorang staf merawatnya sementara. Ia hanya mengalami patah kaki dan tidak ada cedera lain. Untuk membantu memulihkan fungsi tubuhnya, Li Yunfei diam-diam menambahkan sedikit air mata air spiritual ke tubuhnya. Jenazah dibiarkan begitu saja, dan perabotan ruangan tetap tidak terganggu. Selain pelayan yang masuk, hanya kepala desa dan Li Chunqiu yang hadir. Li Yunfei hanya berdiri di pintu, menyaksikan kakeknya melakukan otopsi sederhana pada janda Zhao. Ekspresi Li Chunqiu tampak serius saat ia memeriksa beberapa bagian penting tubuh Zhao. Kematian Zhao tenang. Jika bukan karena ia berhenti bernapas, ia akan tampak seperti sedang tidur. Kaki kirinya yang patah bukanlah cedera yang fatal. Bahkan tanpa bidai atau perawatan, itu tidak akan mengancam jiwa. Paling-paling, itu akan menyebabkan pembengkakan dan luka, dan bahkan amputasi mungkin menjadi hasil akhirnya, tetapi itu tidak akan merenggut nyawanya. Jadi, kematian mendadaknya pasti menimbulkan banyak pertanyaan. Tidak ada luka luar. Sepertinya kita hanya bisa menunggu petugas datang dan melakukan otopsi. Li Chunqiu menggelengkan kepalanya, alisnya berkerut, dan berkata tanpa daya. Ia menjalankan praktik kedokteran dengan sangat hati-hati sepanjang hidupnya dan tidak pernah melakukan malpraktik medis. Namun di usia tuanya, saat merawat cedera tulang yang paling sederhana, pasien tersebut meninggal secara misterius. Selain itu, kemampuan bela diri baru saja menembus ranah kesempurnaan legendaris, yang juga membantu dalam diagnosis medis. Dalam kondisi seperti itu, pasien tersebut tetap meninggal secara misterius, yang merupakan pukulan besar baginya. Kakek, apakah kakek sudah menemukan penyebabnya? Tanya Li Yunfei dengan cemas di depan pintu. Tidak, dilihat dari penampilannya, sepertinya ini kematian alami. Namun, saat saya memeriksa denyut nadinya kemarin, vitalitasnya masih sangat kuat. Berdasarkan denyut nadinya, dia bisa hidup 7 atau 8 tahun lagi tanpa masalah, jawab Li Chunqiu. Kakek, kemarilah sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Li Yunfei tidak ingin orang luar mengetahui hal-hal aneh yang terjadi di villa itu, jadi dia hanya bisa berbicara secara pribadi. Kepala desa Li Tianlai merasa dirinya mengganggu, melangkah maju dan menyuruh mereka untuk berbicara di sana, dan menjelaskan situasi kepada penduduk desa yang sedang menonton, untuk mencegah mereka menyebarkan rumor. Dia menambahkan bahwa jika bukan karena takut tempat kejadian akan diganggu, semua orang seharusnya datang dan melihat jenazah janda Zhao. Dia berpendapat bahwa bukan perawatan Dr. Li yang menyebabkan cedera. Kakinya hanya cedera, dibalut, dan dia diberi obat penghilang rasa sakit. Bagaimana mungkin itu berakibat fatal? Melihat tidak ada orang di sekitar, Li Yunfei berbisik kepada kakeknya, ada sesuatu yang terjadi di rumah.
Ada aroma aneh. Jika kau mencium ruangan ini dengan saksama, ada aroma khusus yang bisa membuat orang tertidur lelap, dan tidak ada efek samping setelah bangun. Beberapa tamu di villa saya tertidur lelap lalu bangun dengan selamat, tetapi janda Zhao jelas tidak seberuntung itu. Jadi, dia dibunuh. Apa? Dia dibunuh oleh orang lain? Kilatan amarah melintas di mata Li Chunqiu. Dia telah mencari penyebabnya dalam dirinya sendiri, penyebab obat itu, dan penyebab perban itu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa janda Zhao dibunuh. Setelah mendengar pengingat dari Li Yunfei, dia segera mengendus ruangan beberapa kali dan berkata, "Aku juga mencium aroma ini. Kupikir itu dupa dari hotel rumah bambumu, tapi aku tidak pernah menyangka itu adalah obat. Coba kupikirkan, itu bisa membuat tidur nyenyak, tapi tidak ada efek samping setelah bangun, seperti tidur biasa. Mungkinkah itu dupa 7 derajat ketenangan dari India? Aku hanya pernah mendengarnya, aku belum pernah mengalaminya. Jika para biksu Tibet itu yang melakukannya, mengingat keahlian mereka, mereka tidak perlu menggunakan dupa penenang 7 tingkat yang berharga untuk membunuh seorang wanita tua. Oleh karena itu, menjebak saya akan masuk akal. Menggunakan dupa penenang 7 tingkat juga memiliki keuntungan membunuh secara diam-diam. Korban tidak akan melawan atau mengeluarkan suara, sehingga saya tidak punya cara untuk membela diri. Namun, pembunuhan selalu meninggalkan jejak." Setelah berbicara, Li Chunqiu dengan lembut mengusap dahi Zhao si janda. Telapak tangannya tidak menyentuh kulit dahinya, tetapi ia melihat lapisan tipis bintik-bintik merah muncul di dahinya, hanya sebesar sidik jari, dan warnanya sangat pucat. Melihat hal itu, Li Yunfei berseru kaget, "Apa yang terjadi? Mengapa ada tanda merah samar di kepalanya? Padahal lukanya bahkan belum sampai melukai kulit. Bagaimana mungkin bisa berakibat fatal? Ini bukan serangan fisik biasa. Kau seharusnya memikirkan hal lain. Bukankah kau menyaksikan serangan spiritual malam itu di puncak gunung?" Jawab Li Chunqiu dengan suara rendah. Li Yunfei berkata dengan lesu, "Aku hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang ini. Bagaimana aku bisa tahu cara membunuh seseorang yang memiliki roh tanpa melukai tubuh fisiknya? Aku membalas dendam hari itu karena biksu bodoh itu menyerahkan rohnya kepadaku, membiarkanku melakukan apapun yang aku mau. Bagaimana kau bisa menyerang orang yang sehat sempurna ketika roh mereka berada di dalam tubuh mereka? Aku seorang ahli bela diri, dan aku tidak tahu banyak tentang ilmu mistik. Tapi sekarang kita sudah menemukan tempat untuk memulai, kita mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk melalui otopsi. Jika tidak, kakekmu akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara." Karena tahu bahwa dia sendiri tidak membunuh siapapun, Li Chunqiu menjadi sangat rileks, dan bahkan melontarkan lelucon dalam nada bicaranya. "Kau masih ingin bercanda? Aku belum memberitahumu sesuatu. Anggur obat yang kubuat di kamar tidurku telah diracuni. Racunnya sangat kuat. Seekor ayam hanya meminum 2 tetes, dan langsung kejang-kejang lalu mati. Keluarga kita terancam, nyawa mereka terancam, kau mengerti?" kata Li Yunfei dengan serius. "Apa? Kau meracuni anggur obatmu?" Ekspresi Li Chunqiu berubah, kilatan membunuh terpancar di matanya. "Awalnya aku berniat untuk memperkuat kultivasiku dan, setelah festival musim semi, ketika salju mencair di gunung, aku akan pergi ke gunung lagi untuk mengobrol dengan para biksu tinggi biaralan duo. Karena mereka terus menggunakan taktik licik, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Ketika aku masih muda, aku, Li Chunqiu, adalah seorang pemburu. Tidak ada mangsa yang tidak bisa kubunuh jika aku mau. Bagaimana dengan keluargamu?" tanya Li Yunfei dengan cemas. "Bukankah mereka berusaha menyingkirkanku? Kalau begitu, aku akan pergi ke pusat penahanan selama beberapa hari. Kau masih di rumah, kan?" Kata-kata Li Chunqiu penuh dengan implikasi. Bisakah aku mengatasi semua ini sendirian?" Li Yunfei merasa sedikit bersalah karena dia tidak tahu siapa musuh potensial itu atau metode apa yang mungkin mereka gunakan. Meskipun dia bisa menggunakan ruang kecil itu untuk melakukan beberapa kemampuan supranatural, dia tidak memahami dunia nyata seni bela diri. Li Chunqiu berkata, "Kau bisa melakukannya. Jika kau bisa menyelamatkanku dari Mokekia, kau bisa menyelamatkan seluruh keluarga kita. Lagi pula, kau tidak sendirian. Dalam situasi hidup dan mati ini, kakekmu seharusnya ikut campur. Kungfunya lebih hebat dari yang kau kira. Aku akan mempertimbangkannya." Li Yunfei tidak ingin melibatkan keluarga kakek dari pihak ibunya. Para biksu Tibet ini tidak mengenal batas moral. Mereka meracuni orang dan menjebak mereka. Li Yunfei pun tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika dia melihat orang yang meracuninya, dia akan melemparkannya ke ruang sempit itu dan membunuhnya tanpa ampun. Pada saat itu, Yi Huai'an, seorang penerus kuil Wu Dao, masuk dari luar penginapan rumah bambu sambil terbatuk-batuk keras dan berjalan pincang. Mendengar itu, Li Chunqiu segera keluar, memegang tangannya, dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Li Yunfei hanya memperhatikan wajah pucat Yi Huai'an dan belum menyadari bahwa dia terluka. "Aku akan mengejar si pembunuh. Aku tidak akan pernah melupakan aroma ini."
Pada hari kejadian, lebih dari selusin dari kami, sesama murid, terbunuh saat kami tidak sadarkan diri. Huayan menggertakkan giginya. Suaranya rendah, dan setetes darah menetes dari sudut mulutnya saat dia berbicara. Jangan bicara, jangan marah. Fua, apakah kau punya giok, atau obat untuk menyembuhkan lukamu? Li Chunqiu khawatir dengan murid tertua teman lamanya dan tidak ingin dia terluka di depannya. Ya, aku membawanya. Li Yunfei mengeluarkan botol porselen kecil dari sakunya, berisi sari air mata air spasial, dengan sedikit tambahan jus herbal. Rasanya seperti mentol dan mint, tidak berbahaya bagi manusia, dan bahkan bisa menyamarkan rasa sari air mata air tersebut. Yi Huai'an mengambilnya, menyesapnya, dan matanya langsung berbinar. Dia berhenti berbicara, menutup matanya untuk memulihkan diri sejenak, lalu membuka matanya dan berseru, obat penyembuhan yang aneh. Setelah meminumnya, sepertinya bahkan energi sejati yang terkuras pun telah terisi kembali. Polisi hampir tiba, Paman Yi. Ceritakan apa yang terjadi. Li Yunfei memanggilnya sesuai dengan kedudukan mereka. Yi Huai'an berkata, saat fajar menyingsing, aku mencium aroma aneh dan tiba-tiba terbangun. Aku mengikuti aroma itu ke bawah. Aku melihat seorang pria bertubuh kekar berambut pendek keluar dari ruangan ini. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan melirik ke dalam. Aku menyadari pria yang terluka itu tidak memiliki detak jantung. Pada saat yang sama, itu mengingatkanku pada pembantaian Laimen bertahun-tahun yang lalu. Tanpa berpikir panjang, aku mengejar pria berambut pendek itu. Dia berlari ke selatan di sepanjang tepi sungai, dan aku mengejarnya. Tapi aku tidak menyangka ada orang lain yang bersembunyi di salju. Aku lengah dan terkena serangan. Namun, mereka juga tidak dalam kondisi baik. Keterampilan bela diri mereka tidak terlalu tinggi, dan mereka juga menderita berbagai tingkat luka dalam saat aku mengejar mereka. Di mana kedua pengawalmu? Apakah mereka tahu keberadaanmu? Apakah mereka melihat si pembunuh ketika dia ditemukan? Li Yunfei tampaknya telah memikirkan jalan keluar dari kesulitan ini dan bertanya dengan cemas. Aku melihat mereka, tapi aku terlalu cepat saat mengejar mereka, dan mereka tidak bisa mengejarku. Jika mereka tidak bisa menemukanku, mereka mungkin sudah kembali atau sedang mencariku di perjalanan, kata Yi Huai'an dengan percaya diri. Bagus. Oke. Saat polisi datang, kau harus bersaksi untuk kakekku. Kalau tidak dia akan mendapat masalah besar karena dia masih belum punya izin praktik kedokteran. Dia berpraktik kedokteran secara ilegal. Li Yunfei kini mulai melontarkan beberapa lelucon tentang kakeknya. Li Chunqiu mendongak ke langit dengan ekspresi muram, raut wajahnya penuh amarah, dan sulit untuk mengetahui apa yang dipikirkannya. Para petugas polisi kota sudah tiba, tetapi setelah mendengar bahwa kejadian itu terkait dengan Dr. Li dan dapat dianggap sebagai kasus malpraktik medis, mereka berdiri di depan pintu, menanyakan kepada orang-orang biasa tentang apa yang terjadi semalam, tanpa mengganggu Li Chunqiu, karena mereka tahu bahwa polisi kabupaten akan segera tiba. Beberapa penduduk desa yang lebih berani pergi memeriksa keadaan janda Zhao di depan pintunya. Melihat bahwa ia meninggal dengan tenang dan tanpa luka lain, mereka mengatakan bahwa ia mungkin meninggal karena sebab alami dan tidak ada hubungannya dengan Li Chunqiu. Tentu saja, ini juga merupakan versi kejadian dari penduduk desa yang telah menerima bantuan dari Li Chunqiu. Adapun versi kejadian mana yang ingin dipercaya masyarakat, kita harus menunggu polisi mengambil kesimpulan. Polisi daerah akhirnya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 10 pagi. Petugas yang bertanggung jawab adalah seorang wakil kapten tim investigasi kriminal, bernama Lu, karena telah terjadi kematian dan investigasi menyeluruh diperlukan. Setelah Kapten Lu tiba bersama anak buahnya, mereka mengambil beberapa foto, menanyai beberapa penduduk desa, dan kemudian mencoba membawa Li Chunqiu pergi, dengan alasan dia melakukan praktik pengobatan ilegal dan menyebabkan kematian seseorang. Mereka juga mengatakan bahwa kesaksian Yi Huai'an tidak dapat dipercaya, bahwa dia adalah semacam biksu dari pegunungan terpencil yang menggunakan ramuan tidur untuk menyakiti orang. Dia terlalu banyak membaca novel. Mereka menasihatinya untuk tidak memberikan kesaksian yang menyesatkan seperti itu, dan jika dia tetap melakukannya, mereka akan membawanya pergi juga. Tanpa basa-basi lagi, mereka membawa Li Chunqiu pergi bersama jenazah Zhao, dengan alasan untuk otopsi. Keluarga Zhao telah pergi, tetapi dia memiliki seorang kerabat yang tinggal di pegunungan, dan mereka belum dapat menghubunginya. Li Yunfei tentu saja tidak setuju. Ia menghalangi mobil dan mencegah polisi pergi, sambil berteriak, "Mengapa kalian mengabaikan pembunuh yang terlihat oleh saksi? Kalian memborgol kakek saya sebelum kesalahannya terbukti? Penegakan hukum macam apa ini?" Dua pengawal Yi Huai'an juga kembali, dan ketiganya bersikeras bahwa mereka telah melihat si pembunuh dan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan medis Li Chunqiu. Melihat penduduk desa berkumpul dalam jumlah yang semakin banyak, Kapten Lu menjadi sangat marah, mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke Li Yunfei, dan berteriak dengan tegas, "Dasar bocah, minggir dari jalanku. Apa kau mengerti bahwa ini adalah perlawanan terang-terangan terhadap hukum? Lupakan apakah ada orang lain yang membunuh janda Zhao.
Fakta bahwa kakekmu melakukan praktik kedokteran secara ilegal tanpa izin medis sudah cukup bagiku untuk menangkapnya. Memborgolnya adalah prosedur penegakan hukum yang normal. Jika kau tidak mengerti, kau hanya membuat keributan. Apakah kau seorang polisi atau aku? Tindakan Kapten Lu yang mengacungkan pistolnya tidak hanya gagal meredakan insiden tersebut, tetapi juga memicu penduduk desa untuk bersatu dalam kebencian mereka dan mengepung mobil polisi, menuntut agar Kapten Lu membuka borgol terlebih dahulu. Mengenai apakah itu pembunuhan atau malpraktik medis, penduduk desa tidak peduli. Mereka hanya tahu bahwa Li Chunqiu pernah menyembuhkan penyakit mereka sebelumnya, dan biaya obatnya sangat murah. Mengesampingkan hal-hal lain, mereka ingin melindungi Li Chunqiu hanya berdasarkan hal itu. Meskipun cuaca sangat dingin, Kapten Lu bermandikan keringat. Melihat situasi hampir di luar kendali, dia segera masuk ke mobilnya dan menelepon. Tatapan Li Yunfei menajam, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu. Rohnya seketika mengikutinya masuk ke dalam kereta, ekspresinya semakin dingin. Tak lama kemudian, Kapten Lu menyelesaikan panggilan teleponnya dan keluar. Ia membuka borgol Dr. Li di depan semua orang dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Hehe, mungkin semua orang salah paham. Saya hanya ingin Li Chunqiu kembali dan membantu penyelidikan. Karena semua orang tidak ingin saya memborgolnya, saya akan membukanya. Ngomong-ngomong, bukankah Tuan Yi itu seorang saksi? Mari kembali ke kantor polisi bersama kami untuk memberikan pernyataan." Semua orang agak bingung dengan perubahan sikap Kapten Lu, tetapi itu adalah hal yang baik, dan penduduk desa menerima solusi ini. Lagi pula, seseorang telah meninggal, dan membiarkan polisi menyelidiki secara menyeluruh akan membuat semua orang merasa lebih baik. Yi Huai'an agak terkejut, tetapi setelah melewati banyak badai dalam hidupnya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya kepada Li Yunfei beberapa pertanyaan dengan suara rendah. Li Yunfei meyakinkannya bahwa itu hanya membantu penyelidikan, dan dia seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak perlu khawatir bahwa petugas polisi biasa tidak akan memahami situasi di dunia bawah. Yi Huai'an mengangguk dan masuk ke mobil bersama polisi. Li Chunqiu mengangguk kepada Li Yunfei, yang berarti dia harus mengurus semuanya. Karena musuh ingin memancing mereka pergi, mereka harus menggunakan itu sebagai dalih untuk menarik musuh keluar dari persembunyian dan kemudian melenyapkannya. Li Chunqiu percaya pada Li Yunfei karena dia bahkan bisa mengalahkan Mo Kecaga. Jadi dia pasti memiliki beberapa kartu truf tersembunyi yang tidak diketahui orang lain. Nenek, orang tua, saudara perempuan, dan kerabat Li Yunfei lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan hanya mengira itu adalah kecelakaan medis. Mereka menghela napas dan mengatakan bahwa mereka akan meminta seseorang untuk menjadi penengah setelah polisi melakukan penyelidikan. Ketika beberapa pasien dan keluarga mereka yang sedang menunggu mendengar bahwa Dr. Li telah menyebabkan kematian seseorang, citranya sebagai dokter yang membawa keajaiban hancur. Lebih dari separuh dari mereka pergi pagi itu, dan Hotel Bamboo House segera mengosongkan lebih dari 20 kamar. Ketika keluarga Qin mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Li Yunfei, mereka pertama-tama bertanya kepadanya apakah mereka dapat membantu. Li Yunfei menolak, mengatakan bahwa dia memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah dan bahwa mereka akan menunggu polisi untuk menyelidiki sebelum mengambil keputusan apapun. Karena itu, tidak pantas bagi Tuan Tua Qin dan keluarganya untuk tinggal lebih lama. Setelah makan siang, mereka pergi bersama rombongan mereka. Sebelum pergi, Li Yunfei memberinya 2 guci anggur berkualitas, karena jelas bagi orang buta sekalipun bahwa Tuan Tua Qin menyukai anggur tua dari penyimpanan ruang angkasanya. Wang Chao juga tanpa malu-malu meminta 2 guci, mengatakan bahwa jika kakeknya mendapat masalah, dia akan melakukan apa saja untuk membantunya menyelesaikannya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Karena mereka sudah mengatakan itu, sebagai seorang teman, saya bersedia memberi mereka hadiah apapun. Tidak masalah apakah mereka benar-benar bisa melakukannya atau tidak. Yang penting adalah mereka melakukannya dengan sepenuh hati, dan itu sudah cukup. Sore harinya, Li Yunfei meminta orang tuanya untuk membantu di toko saudara perempuannya dan juga mengajak neneknya, dengan alasan untuk mengobrol dan menyiapkan sayuran agar ia tidak terlalu banyak berpikir saat sendirian di rumah. Sebenarnya, Li Yunfei mengumpulkan kerabatnya agar lebih mudah merawat mereka. Dia menuangkan sedikit anggur beracun itu dan memberikannya kepada Mao Dan, serta memerintahkannya untuk mengantarkannya ke Chuyang di ibu kota provinsi. Chuyang memiliki koneksi di militer dan dapat meminta seseorang untuk menguji komponen yang sangat beracun tersebut. Pada saat yang sama, hubungi sekretaris Ju di kota dan mintalah dia untuk mendesak Biro Keamanan Publik Kabupaten untuk menangani kasus ini. Selama kasusnya tidak bias, tuduhan praktik kedokteran tanpa izin masih dapat ditegakkan. Namun, mengenai kesalahan atas kematian Janda Zhao, saya tidak akan pernah menanggung kesalahan orang lain, dan otopsi harus disahkan oleh notaris. Sekarang setelah semuanya siap, Li Yunfei hanya menunggu musuh yang tersembunyi itu muncul dan mati. Dia duduk di pintu masuk kediaman King He, mengambil pancing, dan mencoba memancing. Namun, pikirannya tidak tertuju pada memancing. Setelah beberapa kali mencoba, dia belum berhasil menangkap seekor ikan pun. Ponselku tiba-tiba berdering, dan ketika aku melihatnya,
Itu adalah nomor yang tidak kukenal. Dia menjawab telepon dengan santai, dan suara wanita yang familiar terdengar. Yun tersayang, aku baru-baru ini mengalami sedikit masalah, jadi kamu juga harus berhati-hati. Meteorit itu memiliki banyak sifat menakjubkan, dan aku telah membuat beberapa kemajuan dalam penelitianku. Tetapi sayangnya, seseorang ingin mencuri temuanku. Aku terpaksa pergi dengan fragmen itu. Haha, beberapa organisasi sedang mengamuk. Pokoknya, kamu harus berhati-hati. Waspadai orang asing yang muncul belakangan ini, karena mereka pasti akan menuju ke arahmu. Teleponnya mati, dan Li Yunfei merasa sangat frustrasi hingga ingin muntah darah. Wanita macam apa dia? Biasanya, salurannya selalu sibuk saat dia menelepon. Hari ini, dia akhirnya menelepon, lalu menutup telepon tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia menganggap Li Yunfei sebagai apa? Muncul hanya ketika dia ingin berbicara, menghilang ketika dia tidak ingin berbicara. Tunggu, bukan itu intinya. Apa yang dia katakan tadi? Dia menemukan fungsi lain dari meteorit ekstraterestrial? Apa tepatnya yang dia temukan? Masalah macam apa yang telah dia hadapi? Begitu berbahaya sehingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan panggilan teleponnya? Li Yunfei menatap kosong ke arah telepon. Wanita ini bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Kau menyuruhku berhati-hati dengan orang asing, tapi bukankah kau sendiri orang asing? HMPH. Gumamnya dengan nada tidak puas, sambil mengingat-ingat fungsi-fungsi meteorit yang dia ketahui. Meteorit-meteorit aneh itu, yang oleh Li Yunfei disebut batu matahari, dapat melayang secara otomatis setelah memasuki ruang kecil. Beberapa batu matahari yang berbeda dapat secara otomatis melebur menjadi satu, memancarkan cahaya seperti matahari yang mendorong pertumbuhan tanaman dan meningkatkan energi spiritual ruang kecil hingga batas tertentu. Sejak kedatangan matahari mini, ruang kecil itu tidak lagi gelap, tanaman tumbuh lebih cepat dari sebelumnya, dan buah yang dihasilkan rasanya lebih enak. Seandainya kita tidak berada di ruang terbatas, sifat-sifat batu matahari apa yang bisa kita temukan? Apakah batu itu akan menyebabkan ular bermutasi? Apakah batu itu akan menyebabkan semua hewan di sekitarnya bermutasi? Apakah batu itu bahkan akan menyebabkan perubahan yang tidak biasa pada tumbuhan di sekitarnya? Kita sudah mengetahui semua hal ini. Gadis bodoh itu, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, membuatku terlalu banyak berpikir dan mengkhawatirkannya tanpa alasan. Li Yunfei hendak melanjutkan memancing ketika sepupunya, Li Qingmu, datang dari ladang, mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas perusahaan perdagangan pertanian Dongfang telah tiba dan ingin mengambil beberapa sayuran hari ini. Ini adalah pertama kalinya Dongfang Nong datang mengambil sayuran setelah menandatangani kontrak. Secara logis, Li Yunfei seharusnya menerimanya sendiri, tetapi karena urusan keluarga ini, dia harus mempercayakan masalah ini kepada sepupunya. Jika kontrak tambahan perlu ditandatangani, perwakilan pihak lain dapat datang untuk membahasnya. Li Qingmu tahu apa yang telah terjadi dan tentu saja tidak akan bersikeras, mengatakan bahwa dia akan menanganinya. Harga dasar 10 yuan per jin dibayarkan di tempat. Adapun pembagian keuntungan, itu bergantung pada reputasi perusahaan perdagangan pertanian Dongfang. Jika reputasi mereka baik, kedua belah pihak dapat melanjutkan kontrak. Jika reputasi mereka buruk, Li Yunfei lebih memilih membiarkan sayuran membusuk di ladang daripada bekerja sama dengan mereka. Saat hari mulai gelap, kritikus makanan Fred menelepon untuk menanyakan apakah Li Yunfei besok. Dia dan temannya yang juga kritikus makanan ingin mengunjungi pertaniannya dan mencicipi masakan lokal. Li Yunfei memikirkannya sejenak dan setuju. Tur pertanian bisa diatur oleh karyawan, dan makan bisa dilakukan di King Heju, jadi dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Baru setelah menutup telepon saya menyadari bahwa semua kritikus makanan itu tampaknya adalah orang asing. Mungkinkah mereka orang asing yang Michelle bicarakan? Setelah gelap, keluarga Li Yunfei tinggal di halaman kecil neneknya. Ada cukup banyak kamar, dan selain suasana yang agak mencekam, tidak banyak hal lain yang bisa dilakukan. Suasana mencekam itu berasal dari kenyataan bahwa semua orang tampaknya memahami sesuatu. Jika tidak, mereka tidak akan berdesakan di halaman kecil itu, dan Li Yunfei, yang jarang pulang ke rumah, tidak akan tetap berada di depan pintu daripada pergi ke tempat lain. Kabar pertama datang dari ibu kota provinsi hasil uji anggur beracun yang diminta Mao dan kepada Chu yang telah keluar. Ternyata itu adalah sianida, racun akut yang dikenal dan biasanya menyebabkan kematian dalam waktu 10 detik setelah dikonsumsi. Mata-mata biasanya menyembunyikan pil berisi sianida di mulut atau gigi mereka. Jika mereka ingin bunuh diri, mereka cukup menggigitnya hingga terbuka, dan bahkan keajaiban pun tidak akan menyelamatkan mereka. Meskipun zat ini sangat beracun, sumbernya sulit dilacak, jadi Chu yang hanya bisa membantunya sampai sejauh ini. Dia hanya mengingatkan Li Yunfei untuk berhati-hati, karena daerah ini berada di persimpangan 3 provinsi, dan banyak hal yang tidak terkendali. Chu yang bekerja di unit militer khusus, lebih tahu daripada orang biasa, karena itulah dia memberikan peringatan. Setelah menutup telepon, Li Yunfei bergumam pada dirinya sendiri, para biksu Tibet ini benar-benar aneh. Di satu sisi, mereka membunuh orang dengan ilmu mistik yang sulit dijelaskan oleh sains, dan di sisi lain,
Mereka membunuh orang dengan racun yang sangat mematikan yang telah diteliti oleh sains. Tampaknya para biksu Tibet ini bukan hanya biksu pertapa yang bersembunyi di pegunungan terpencil. Identitas mereka mungkin lebih rumit dari yang kubayangkan. Li Yunfei, yang tidak bisa tidur malam ini, duduk di samping tempat tidurnya, membaca gulungan bambu yang ditinggalkan oleh Taois Lingsu. Karena Taois Lingsu menghabiskan separuh pertama hidupnya untuk berlatih seni bela diri, pemahamannya tentang seni bela diri jauh lebih besar daripada pemahamannya tentang seni mistik. Pemahamannya tentang tiga alam seni bela diri sangat mendalam, dan dia menjelaskan dengan jelas masalah-masalah yang muncul pada titik-titik kritis kultivasi. Namun, pemahamannya tentang seni mistik didasarkan pada praktik nyata, menggunakan metode visualisasi. Metode ini banyak dipraktikkan dalam Buddhisme. Yang paling terkenal adalah kontemplasi tulang putih, yang melibatkan visualisasi tulang putih untuk mencapai ketenangan, fokus, dan memperkuat jiwa. Metode ini termasuk dalam aliran eksoterik Buddhisme, yaitu sekte terbuka di mana semua metode kultivasi dapat ditemukan dalam kitab suci Buddha dan tidak disembunyikan. Namun, yang dipublikasikan hanyalah bagian yang paling mendasar. Sekte-sekte sejati semuanya memiliki bagian pribadi mereka sendiri mengenai teknik kultivasi penting, yaitu tahapan kultivasi. Guru Lingsu merujuk pada kontemplasi tulang putih dan juga memulai dengan teknik visualisasi, memvisualisasikan 8 lampu pemandangan Taoisme di antara alisnya. Melalui metode ini, ia benar-benar maju selangkah demi selangkah dari seorang ahli bela diri ke beberapa tingkatan, dan akhirnya rohnya meninggalkan tubuhnya dan mengembara di kehampaan yang luas. Tentu saja, frasa menjelajahi kehampaan yang luas hanyalah istilah yang digunakan dalam gulungan bambu. Sebenarnya dia hanya menjelajahi sekitar 100 meter, mencapai sejauh puncak gua di atas kepalanya. Bahkan jarak 100 meter pun lebih jauh dari jarak yang saat ini dapat ditempuh Li Yunfei ketika rohnya meninggalkan tubuhnya. Dengan bantuan ruang kecil itu, dia hanya dapat memperluas rohnya hingga jarak lebih dari 10 meter. Melangkah lebih jauh akan sangat sulit dan bahkan bisa berbahaya. Para biksu Tibet yang tak terhitung jumlahnya ini, aku penasaran sampai tingkat mana mereka telah mencapai. Li Yunfei menutup gulungan bambu itu dan dengan santai meletakkannya kembali ke tempatnya yang kecil. Dia melirik jam, sudah lewat pukul 2 pagi. Hari ini, Li Jiazhai sangat sunyi, seolah-olah seseorang baru saja meninggal. Banyak orang yang percaya tahayul dan tidak berani mendekati daerah itu, mereka juga tidak mengizinkan anak-anak mereka berlarian atau berbicara. Bahkan di malam hari, lebih sedikit orang yang bangun untuk buang air kecil. Gold Coin dan Chopper Coin, yang sedang merangkak di dekat tempat tidur, tiba-tiba menegakkan telinga mereka, menunjuk ke arah halaman belakang, dan mengeluarkan 2 geraman lembut. Li Yunfei segera memberi isyarat diam kepada mereka, dan kedua anjing pemburu itu mengerti dan diam. Li Yunfei mengintip melalui celah di jendela dan melihat 4 sosok tinggi dan berotot melompati tembok halaman belakang. Gerakan mereka sangat luas dan cepat, menunjukkan keterampilan yang mengesankan. Pria di depan menyalakan sebatang dupa cendana yang aneh, kira-kira setebal sumpit. Dia meniupnya, dan kepulan asap melesat keluar seperti anak panah menuju jendela setiap ruangan. Li Yunfei mencibir. Dupa penenang tingkat 7, ya? Membiarkan keluarganya tidur nyenyak di malam hari bukanlah hal yang buruk. Jadi dia tidak mengganggu pihak lain yang sedang merapal mantra. Benar, mampu memadatkan asap dupa penenang tidur dengan satu hembusan napas dan membiarkannya meresap ke celah-celah tertentu sudah dianggap sebagai mantra bagi orang biasa. Para biksu Tibet ini benar-benar menganggap diri mereka hebat, 4 dari mereka benar-benar datang hari ini. Terakhir kali, Mahachaga dan 2 adik laki-lakinya menghilang secara misterius, yang seharusnya menyebabkan Biaralanda berduka. Tapi sudah berapa hari sejak keadaan tenang, pihak lain sudah bergerak lagi. Tidak heran bahkan Li Chunqiu pun tidak sabar dan memiliki niat membunuh, bersumpah untuk pergi ke Biaralanda. Tenangkan kedua anjing pemburu itu, jaga agar mereka tetap tenang dan cegah mereka keluar. Anjing-anjing pemburu itu jelas tidak cukup kuat untuk menghadapi para praktisi seni bela diri dengan kekuatan supranatural yang diperkuat. Mereka hanya berguna untuk tujuan peringatan. Setelah aroma dupa yang menenangkan mulai terasa dan ia bisa mendengar keluarganya mendengkur, Li Yunfei mendorong pintu dan perlahan berjalan ke halaman. Keempat biksu berjubah hitam itu jelas terkejut, tidak menyangka bahwa seseorang masih terjaga dan tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh dupa penenang 7 kali lipat tersebut. Keempatnya tidak menutupi wajah mereka, tetapi mengenakan pakaian serba hitam. Ini adalah pakaian biasa mereka. Mereka tampaknya tidak menyadari betapa mencoloknya penampilan mereka dengan mengenakan pakaian serba hitam di tengah salju. Oleh karena itu, perubahan ekspresi wajah dapat terlihat dengan jelas. Kalian datang dari jauh, kenapa tidak mengetuk pintu sebelum masuk? Sudah makan? Mau kubawakan anggur hangat agar kita bisa minum-minum? Kata Li Yunfei sambil tersenyum, menyambut mereka seolah-olah mereka teman lama. Kau, kenapa kau belum tidur? Biksu Tibet terkemuka itu sangat terkejut, bahkan lupa memadamkan dupa penenang 7 jenis yang ada di tangannya. Angin berubah arah, dan kepulan asap melayang ke arahnya dan para biksu lainnya. Setelah serangkaian aktivitas yang terjadi,
Semua orang mengeluarkan botol porselen kecil dari saku mereka dan mengoleskan obat ke hidung mereka, meninggalkan bau amis yang samar di udara. Jisan Balo, hati-hati, jangan sampai kau menyihir kita semua, gumam seseorang dengan nada tidak puas. Oh, saya akan segera memadamkan dupa penenang ini. Biksu Tibet terkemuka itu buru-buru memadamkan dupa penenang di tangannya dan dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam sakunya. Ikat anak ini dulu. Dia aneh, dan aku sedikit khawatir tentang dia. Bunuh dia setelah kalian selesai menginterogasinya. Karena dia, banyak murid kita yang hilang, dan para biksu senior di kuil sudah sangat tidak puas. Bukankah kita sudah meracuninya? Mengapa dia belum mati juga? Dia bahkan tidak mau minum anggur obat di kamar tidur. Dia lebih memilih mati daripada menyerah. Kita hanya perlu membuatnya sedikit menderita. 4 biksu Tibet, berbicara dalam bahasa yang aneh, telah mengepung Li Yunfei. Meskipun berhadapan dengan orang biasa, mereka tetap menggunakan seni bela diri paling mahir mereka. Gerakan mereka sangat cepat, seperti harimau yang menuruni gunung, menerkam dari keempat sisi secara bersamaan. Li Yunfei tidak bergerak, tampak membeku karena ketakutan. Sebuah seringai kejam muncul di mata biksu Tibet itu. Tepat ketika dia hendak menangkap Li Yunfei, pemandangan tiba-tiba berubah. Dia mendapati dirinya berada di surga yang dipenuhi kicauan burung dan bunga-bunga harum. Rumputnya hijau dan pepohonannya menjulang tinggi, dengan cabang-cabang yang dipenuhi buah, dan udara dipenuhi aroma yang indah dan memikat. Tidak jauh dari situ terdapat 2 atau 3 kolam kecil, 2 besar dan 1 kecil. Air di salah satu kolam itu sangat jernih, berwarna hijau zamrud, dengan kabut putih tipis yang naik dari permukaannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, aku merasa benar-benar segar, dan kemampuan bela diriku, yang telah lama stagnan, menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Ya Tuhan, kita pasti telah tiba di kerajaan ilahi. Semoga guru melindungi kita. Semoga semua dewa dan Buddha melindungi kita. Seorang biksu Tibet menangis bahagia, menghadap danau suci, dan berlutut dalam penyembahan yang mendalam. Tidak, ini pasti ilusi. Ini adalah penglihatan tentang alam ilahi, yang hanya ada dalam imajinasi kita. Adikku, bangun. Kita baru saja menyerang anak laki-laki Han itu, bagaimana mungkin kita tiba-tiba memasuki alam ilahi? Seorang biksu Tibet yang waspada berteriak kepada adiknya yang sedang berlutut di tanah. Tidak ada ilusi magis seperti itu. Aku sudah mempelajari ilusi sebelumnya, tapi itu hanya tipuan untuk menipu orang. Tidak ada yang seperti ini, begitu nyata. Aku bisa melihat, mencium, dan menyentuh semuanya. Tapi mengapa ada ular piton raksasa di kerajaan suci ini? Biksu Tibet itu tiba-tiba tergagap, sambil menunjuk ke belakang pria itu. Ular piton emas Wang Chai terganggu dari mimpinya yang indah dan menjadi sangat mudah marah. Dengan tidak sabar, ia menjulurkan separuh tubuhnya keluar dari pintu masuk gudang anggur, mendesis dan meraung beberapa kali, lalu mengamati orang-orang asing itu. Akhir-akhir ini, aku tidak banyak melakukan apapun selain makan dan tidur. Tubuhku telah tumbuh banyak, beberapa ukuran lebih besar dari sebelumnya, dan panjangku pun bertambah lagi. Aku tidak lagi terlihat seperti ular piton raksasa. Jika aku memiliki 2 tanduk rusa di kepalaku, tidak berlebihan jika menyebutku naga. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidak ada ular piton raksasa, tidak ada ular piton. Saat biksu Tibet itu berbalik, dia sudah terlalu takut untuk berbicara. Ia hanya menjulurkan separuh badannya. Namun tingginya sudah mencapai 7 atau 8 meter, kepalanya tegak seperti ember, menatap mereka dengan kesal. Tidakkah kalian takut melihat itu? Ilusi yang sangat realistis. Pasti ilusi yang digunakan oleh bocahan itu. Jangan takut, hancurkan ilusi ini, dan kita pasti bisa menyelidikinya. Jisang Baluo adalah kakak senior mereka, dan dia sangat tegas. Setelah berbicara, dia bergegas mendekat, melompat tinggi ke udara seperti kera, melompat 4 atau 5 meter ke udara dan melayangkan pukulan ke ular piton emas itu. Ular piton emas itu sangat marah. Ia bahkan tidak marah karena terganggu dari mimpinya yang indah, dan sekarang ia diserang. Jadi ia tidak akan menahan diri. Ia menjulurkan kepalanya, dan dengan suara mendesing, membuka mulutnya yang besar dan menggigit tubuh Jisang Baluo. Ia mengguncangnya dengan keras di dalam mulutnya beberapa kali, lalu melemparkannya lebih dari 10 meter jauhnya, di mana ia menabrak pohon jujube dengan keras, menjatuhkan puluhan buah jujube matang dari pohon tersebut. Jisang Baluo tidak bisa bangun saat itu. Banyak sekali tulang di tubuhnya yang patah. Ia tergeletak di tanah kejang-kejang, mulutnya penuh darah dan busa ini, sungguh, kekuatan yang luar biasa. Mendengar keributan itu, ular piton hitam raksasa muncul dari gudang anggur, ekspresinya mengancam saat menatap kelompok itu. Tanpa perintah Li Yunfei, biasanya ular itu tidak akan menyerang, tetapi juga tidak akan menunjukkan keramahan. Matanya yang besar tertuju pada mereka, lidahnya yang berwarna ungu kemerahan menjulur keluar, sungguh menakutkan. Setelah membawa para biksu ke ruangan kecilnya, Li Yunfei membersihkan jejak-jejak di halaman, membiarkan salju menutupi jejak kaki yang berantakan, kembali ke atas,
berbaring di tempat tidurnya yang hangat, lalu memasuki ruangan kecil itu. Ia merasa waktu yang berlalu tidak terlalu lama, tetapi ia mengabaikan fakta bahwa perbandingan waktu nyata dengan waktu di ruang kecil itu adalah 1:10. Ia merasa hanya 3 atau 4 menit yang berlalu, tetapi setengah jam telah berlalu di ruang kecil itu. Ketika ia masuk, 3 dari 4 biksu Tibet mengalami luka serius, dan yang lainnya hampir mengalami gangguan mental, berlutut di hadapan 2 ular piton raksasa, menangis terseduh-seduh dan sangat menyesali dosa-dosanya. Roh Li Yunfei melayang di udara untuk beberapa saat, tetapi tidak dapat memahami bahasa pihak lain. Meskipun roh jauh lebih sensitif daripada tubuh fisik, ia hanya dapat menebak kebaikan atau kejahatan pihak lain dan makna umumnya. Gisang Balo berbaring di rumput menunggu kematian, ketika ia secara tak sengaja melihat Li Yunfei muncul di udara, melayang bebas seperti dewa. Dia menjerit ketakutan, berteriak dalam bahasa Mandarin, kau bisa terbang? Tingkatmu apa? Mengapa ini terjadi? Para master paling terampil yang pernah kutemui pun tidak bisa terbang. Terbang hanyalah kemampuan legendaris para dewa-dewa, makhluk macam apa yang telah kita hadapi. Li Yunfei terbang langsung ke langit di atas Jisang Baluo dan bertanya dengan dingin, apakah kau meracuninya? Mengapa? Jisang Baluo tampak terkejut dan menjawab dengan hampa, akulah yang meracunimu. Guru Mokecaga pergi dan menghilang. Biksu senior di kuil mengatakan bahwa dia telah bereinkarnasi dan meminta kami untuk turun gunung untuk menyelidiki alasannya. Semua petunjuk mengarah padamu. Kami tahu bahwa kami tidak dapat menemukan apapun. Dan kakekmu adalah seorang ahli bela diri yang sangat terampil. Kami tidak punya pilihan selain menggunakan racun untuk menyingkirkanmu. Kita bisa menganggap misi kita telah selesai. Ada berapa banyak biksu senior di kuil Anda? Siapa yang bertanggung jawab? Li Yunfei terus bertanya. Terlalu banyak guru yang mengasingkan diri dan berlatih pertapaan, dan ada guru-guru yang bertanggung jawab atas berbagai hal tiba-tiba. Jisang Baluo tersadar dari rasa takutnya yang luar biasa, menutup mulutnya rapat-rapat, dan berhenti menjawab. Li Yunfei sepertinya teringat sesuatu. Dalam sekejap, dia muncul di samping kepala Jisang Baluo, mencubit pipinya, dan mencegahnya menggigit pil di mulutnya. Namun sudah terlambat, setelah beberapa kali kejang, ia berhenti bernapas. Ia mungkin menggigit pil itu saat menjawab pertanyaan Li Yunfei. 3 biksu lainnya tampaknya juga memahami sesuatu. Menyadari bahwa mereka tidak dapat melawan Li Yunfei, mereka segera memilih untuk bunuh diri. Bahkan biksu yang berlutut dan bertobat dengan tegas menggigit pil racun yang tersembunyi di mulutnya dan dengan cepat bunuh diri. Li Yunfei tidak terkejut dengan kematian mereka. Para biksu ini kejam terhadap orang lain, dan mereka pasti akan kejam terhadap diri mereka sendiri. Dia menguburkan keempat jenazah di pemakaman di sisi lain gunung, menaburkan benih bunga liar lagi, dan membawa air mata air untuk mengairi tanah dinasti baru. Dalam beberapa hari, bunga-bunga liar akan tumbuh dan mekar dengan indah. Setelah mengetahui bahwa merekalah pelakunya, Li Yunfei memiliki tujuan menunggu kakeknya keluar agar ia bisa menemaninya ke pegunungan terpencil dan akhirnya menyelesaikan masalah ini. Setelah fajar menyingsing, keluarga Li Yunfei bangun sangat terlambat. Saat matahari terbit, mereka meregangkan badan dan mengatakan bahwa mereka tidur nyenyak dan merasa sangat segar semalam. Li Yunfei tersenyum dan berkata bahwa mungkin semua orang terlalu lelah kemarin karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dia mengatakan bahwa semua orang akan merasa lebih rileks begitu ada kemajuan dalam masalah kakek. Siang hari, Luo Peng, manajer umum perusahaan investasi pariwisata Qinglong, kembali dari perjalanan bisnis ke luar kota. Setelah mendengar tentang pembunuhan di Hotel Zulou, ia sangat cemas. Setelah mengklarifikasi situasi, ia berkata kepada Li Yunfei, saya memiliki kamera pengawas di lobi, tetapi karena kami belum mempekerjakan petugas keamanan, dan staf resepsionis tidak tahu apa-apa tentang komputer, saya tidak memberitahu mereka. Ayo, cepat periksa rekaman pengawasan. Jika ada yang melihat pelaku berlari keluar dari gerbang utama, kita seharusnya dapat menemukan rekamannya. Ada juga kamera di halaman, 1 di setiap 4 sudut. Bagaimana mungkin sebuah hotel tidak memiliki kamera pengawas? Bagus. Ayo kita lihat. Seru Li Yunfei dengan gembira. Dia mengikuti Luo Peng ke aula, dan benar saja, mereka menemukan beberapa kamera pengawas di tempat yang sangat tersembunyi. Ternyata kamera-kamera itu dipasang secara tersembunyi untuk tujuan estetika. Perangkat penyimpanan video itu berada di kantor Luo Peng. Ketika video dari saat kejadian diputar, memang terlihat seorang pria bertubuh kekar memasuki halaman. Dia bergerak cepat dan langsung masuk ke kamar janda Zhao, tempat dia berada selama sekitar 3 menit sebelum keluar. Kemudian Yi Huai'an melihat mereka, dan keduanya berjalan melewati lobi hotel satu demi satu. Saat itu masih gelap, dan para staf telah pergi ke kamar mandi dan tidak sedang bertugas di sana, sehingga mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Baiklah, dengan bukti ini, kakek akan baik-baik saja. Dia memang melakukan praktik kedokteran ilegal, tetapi tidak ada yang meninggal, jadi paling-paling dia hanya akan didenda. Kata Li Yunfei, segera menyalin video-video itu, menyimpannya di hard drive portable,
dan bergegas menuju kota. Namun, mobil itu mogok lagi setelah ia menyalakannya. Ia merasa tidak bisa pergi sekarang. Bahkan dengan bukti, ia hanya bisa menyerahkannya kepada orang lain. Keluarga membutuhkan orang yang terampil untuk menangani masalah ini, agar para biksu Tibet yang gila itu tidak menimbulkan masalah lagi. Ia akan menunggu kakeknya kembali, lalu pergi bersamanya ke biara Landa untuk menyelesaikan semua masalah ini sebelum ia bisa tenang. Bukti itu cukup penting. Jadi Li Yunfei merasa lebih tenang menyerahkannya langsung kepada sekretaris Ju di kota untuk menangani masalah tersebut. Dia tetap tinggal di rumah dengan patuh untuk melindungi keluarganya. Dan Yang Yunu, mengetahui hal ini, juga tetap tinggal di rumah, menunjukkan rasa keharmonisan rumah tangga yang kuat. Setelah mendapatkan bukti, sekretaris Ju menghubungi seorang kenalan di sistem politik dan hukum dan segera menelepon kembali, mengatakan bahwa Li Yunfei dapat yakin bahwa masalah ini pada dasarnya dapat membuktikan bahwa Tuan Tuali tidak bersalah. Tetapi wakil kepala polisi kriminal yang menangani kasus tersebut mungkin memiliki masalah dan sedang diselidiki. Setelah mendengar kabar tersebut, Li Yunfei akhirnya menghela napas lega dan berbagi kabar baik itu dengan keluarganya. Semua orang sangat gembira dan hanya menunggu lelaki tua itu kembali dengan selamat. Sementara itu, Chen Xiuzi juga tidak tinggal diam. Dia berdiri di persimpangan jalan dan menceritakan kebenaran tentang kasus tersebut kepada setiap penduduk desa yang lewat, berharap dapat mengembalikan reputasi ayah mertuanya sebagai dokter mujarab. Li Yunfei tersenyum dan tidak menghentikannya. Terlepas dari kebenarannya, seseorang telah meninggal, dan seember air kotor akan selalu ditumpahkan ke kepala kakeknya. Dia tidak akan bisa memulihkan reputasinya dalam waktu singkat, dan pasien dari tempat lain pun tidak akan mempercayainya. Itu juga bagus, karena alasan saya sendiri, kakek saya selalu sibuk tanpa henti. Sekarang karena jumlah pasiennya berkurang, dia bisa fokus pada praktik spiritualnya atau menikmati masa tuanya dengan tenang. Siang hari, kritikus makanan Fred tiba di pertanian dan berkeliling kebun sayur di tengah salju, tampaknya tidak terlalu puas dengan lingkungannya. Namun, ia cukup tertarik pada ayam-ayam yang berkeliaran bebas dengan bulu hijau di puncak bukit. Meskipun demikian, ia tetap mengambil banyak foto, dengan mengatakan akan menggunakannya sebagai contoh saat menulis artikelnya. Temannya, Victor, seorang penikmat kuliner Prancis, mempertahankan ekspresi tegas, sesekali memberikan Li Yunfei seringai kesal. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Terakhir kali dia memukulinya, tidak ada yang membelanya. Polisi bahkan mengatakan mereka tidak punya bukti dan tidak peduli. Meskipun restoran membayar sebagian biaya pengobatan dan Li Yunfei bersedia membayar sisanya, dia tidak kekurangan uang. Yang kurang darinya adalah harga diri dan rasa bangga. Saat kami sedang berkeliling, Su Jingshou, pemilik pertanian di sebelahnya, datang lagi dan mencoba menjual sayurannya kepada para turis asing dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Ini bukan pertama kalinya dia melampaui batas. Li Yunfei menatapnya dengan dingin, tanpa menunjukkan kemarahan. Sayuran Li Yunfei sudah laku keras. Orang-orang dari perusahaan perdagangan pertanian Dongfang baru saja mengambil hampir 10.000 jin sayuran dari mereka kemarin dengan harga dasar 10 yuan per jin, dan pembayaran tiba malam itu juga. Adapun bagiannya, itu akan memakan waktu. Tuan Fred yang terhormat, sayuran dari pertanian kami rasanya sama enaknya. Pegunungan yang sama, air yang sama, sayuran yang sama bagaimana mungkin rasanya berbeda? Hehe, saya melihat Anda di pameran petani terakhir, tetapi Anda terlalu sibuk untuk memperhatikan stan kami. Oh, ya? Saya tahu Anda adalah pemimpin redaksi majalah gourmet, bukan penjual sayuran, tetapi itu tidak menghalangi saya untuk mengundang Anda mencicipi sayuran kami. Su Jingshou berbicara dengan semakin lancar, dan Qin Yao akan membantunya dengan kata-kata bahasa Inggris yang tidak familiar. Tidak, saya rasa Anda salah paham. Kami di sini hari ini atas undangan Tuan Li untuk mencicipi sayuran dari pertanian mereka. Jika Anda bersikeras ikut campur, itu bertentangan dengan tujuan kami. Bagaimana kalau begini? Kita akan mengunjungi pertanian Anda lain waktu ketika ada kesempatan. Fred menolak mentah-mentah, karena tidak menyukai pemilik pertanian yang mengganggu sesi pengambilan foto dan tur yang sedang ia lakukan. Victor, yang selama ini mengamati situasi dengan acuh tak acuh, tiba-tiba berkata, majalah gourmet selalu berlandaskan fakta. Jika seorang pembaca bertanya mengapa sayuran di Jade Farm begitu lezat, dan bagaimana rasa sayuran dari pertanian tetangga, bagaimana Anda akan menjawabnya? Saya pikir membuat perbandingan akan lebih objektif dan adil. Ya, kita harus objektif dan adil, dan memberi kesempatan pada peternakan Shou Yao kita untuk ditampilkan di majalah, kata Su Jingshou dengan cepat. Fred ragu sejenak, lalu menoleh ke Li Yunfei dan bertanya, Tuan Li, bagaimana menurut Anda? Jika ada perbandingan, saya rasa pembaca dapat lebih jelas dan intuitif memahami perbedaan antara sayuran dari berbagai pertanian. Li Yunfei tertawa dan berkata, aku tidak keberatan. Jika kalian para pencinta kuliner suka mengambil risiko, aku tidak keberatan. Bagaimana kalau begini? Hari ini kita masing-masing membuat 10 hidangan. Hidangan utamanya semua sayuran dari kebun. Dan kita bisa menambahkan berbagai macam lauk,
ayam, ikan, daging, telur, apa saja boleh. Kemudian kita akan menyajikannya bersama di meja makan sambil mengobrol, membahas kelebihan dan kekurangan berbagai sayuran. Su Jingshou langsung berkata, Li Yunfei, kau sendiri yang mengatakannya, jadi jangan halangi kami kesempatan untuk menyajikannya. Sebelum Li Yunfei sempat menjawab, ia berkata kepada Qin Yao, cepat, mari kita kembali dan bersiap-siap. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk memamerkan produk kita. Jika tidak, sayuran kita tidak akan pernah laku dengan harga tinggi. Bahkan dalam cuaca bersalju ini, harga rata-rata belum pernah melebihi 5 yuan. Li Yunfei tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Dia hanya menggunakan sayuran dari rumah kaca, mengabaikan semua sayuran yang ditanam di lahan kecil itu. 10 hidangan disiapkan dengan cepat. Karena tidak mengetahui kebiasaan minum orang asing itu, dia hanya meletakkan botol-botol anggur merah yang mereka bawa di atas meja dan membiarkan mereka membukanya sendiri, untuk menghindari ejekan dari Victor karena cara mereka membuka botol yang tidak tepat. Victor dengan santai mengambil sebotol anggur merah dari meja, bermaksud mengejek Li Yunfei karena anggurnya yang murahan. Namun, setelah melihat labelnya, dia berseru kaget, ya Tuhan, kau sangat murah hati. 2 botol Lafite, 82 di sini. Luar biasa. Semuanya ayo lihat, bantu kami periksa apakah ini palsu. Teriakannya jelas disengaja. Fredo dan para penikmat kuliner lainnya tidak punya pilihan selain mendekat dan melihat lebih detail. Yang mengejutkan mereka, semuanya asli. Botol-botol di sebelahnya juga dari seri Lafite, hanya saja dari tahun 2007. 2 botol Lafite tahun 1982 adalah hadiah dari Chu Yingtai, orang terkaya di Asia Tenggara, dan Lafite tahun 2007 adalah hadiah dari Tuan Tua Qin. Li Yunfei tidak banyak tahu tentang anggur dan biasanya menyimpannya di sudut ruangan. Hari ini, melihat banyak orang asing, dia dengan santai mengeluarkan 4 atau 5 botol dan membiarkan mereka memilih. Tanpa diduga, anggur-anggur ini tampak cukup mahal, dan para penikmat anggur itu berseru kaget. Fred memeluk Li Yunfei dengan sangat hangat dan berkata dengan gembira, Li tersayang, kau sangat murah hati membawakan Lafite 1982 yang langka untuk kami cicipi. Suatu kehormatan bagi kami. Aku memutuskan untuk berteman denganmu. Saat kau datang ke Amerika, aku akan mentraktirmu makan besar, makan yang akan kumasak sendiri. Para kritikus makanan di dekatnya berseru kaget sambil tertawa. Li, kamu benar-benar beruntung. Jarang sekali melihat orang seperti Fred menawarkan untuk memasak makanan besar untuknya. Li Yunfei merasa tidak ada yang perlu digembirakan. Itu hanya anggur merah, sesuatu yang tidak terlalu ia sukai. Jika harus memilih, baijiu yang ia simpan di ruangan kecilnya jauh lebih unggul. Adapun hidangan mewah Fred, ia bahkan kurang tertarik. Setelah terbiasa dengan sayuran dari ruangannya, ia tidak menginginkan apapun lagi. Makan apapun selain itu terasa seperti mengunyah lilin kurang energi spiritual atau rasa. Orang-orang ini sedang mengobrol dan tertawa riang ketika Su Jingshou dan Qin Yao membawakan 2 nampan besar berisi 10 hidangan. Semuanya ditutup dengan mangkuk besar agar tetap hangat. Kedua keluarga itu menggunakan piring yang berbeda, yang disusun berderet, sehingga jelas membedakan mereka. Tuan Li, meskipun Anda telah menyediakan anggur merah terbaik untuk kami tidak akan melawan hati nurani kami dan memutarbalikkan kebenaran. Enak tetap enak, dan seorang penikmat kuliner sejati tidak pernah main-main dengan indera pengecapnya sendiri. Reputasi seorang penikmat kuliner sama baiknya dengan reputasi di mata Tuhan. Li Yunfei duduk di kursi utama, mengajak semua orang duduk, dan berkata dengan senyum santai, ini hanya acara makan yang saya adakan, tidak perlu terlalu serius. Saya hanya tidak tahan dengan beberapa orang yang suka membandingkan diri mereka dengan saya. Jadi saya mengatur acara ini agar semua orang bisa mengungkapkan isi hati mereka. Baiklah, setelah menghabiskan sepanjang pagi bersama kalian, saya juga lapar. Semuanya mulai makan. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei mengeluarkan sebotol baijiu, menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, dan mulai makan dan minum, sama sekali mengabaikan para penikmat kuliner tersebut. Namun, Fred mencium aroma baijiu dan berseru dengan heran, Li sayang, baijiu jenis apa ini? Mengapa aromanya begitu unik? Ini jauh lebih enak daripada Moutai yang pernah kuminum. Victor, yang sebelumnya mengatakan bahwa baijiu sulit diminum, kini menatap baijiu di gelas Li Yunfei dengan penuh kerinduan. Baijiu itu jelas berwarna kekuningan, dengan aroma yang harum, 100 kali lebih baik daripada anggur berkualitas apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Pria yang selalu meremehkan baijiu ini, kini meneteskan air liur karena iri. Ini adalah minuman keras yang diseduh oleh kakek buyut saya. Ini adalah teknik pembuatan minuman keras tradisional yang diwariskan dari leluhur kami. Anda belum pernah mencium aromanya sebelumnya, apalagi mencicipinya. Kata-kata Li Yunfei agak tidak masuk akal. Apa maksudnya dengan warisan leluhur? Pada masa itu, semua orang miskin, dan orang-orang pergi kemana-mana mencari pekerjaan kasar. Ada yang mengangkut barang, ada yang belajar memperbaiki jam, dan ada yang pergi ke perkebunan anggur untuk belajar cara membuat anggur.
Paman kelimanya telah bekerja sebagai pembantu di perkebunan anggur sejak kecil. Dan sebagai orang dewasa, ia melakukan pekerjaan berat di perkebunan anggur, belajar pembuatan anggur dari banyak ahli pembuat anggur, itulah sebabnya ia memperoleh keahliannya. Keahlian ini baru berusia beberapa dekade, itu bukanlah warisan leluhur. Kakeknya, Li Chunqiu, belajar pengobatan dari seorang tabib pengobatan tradisional Tiongkok kuno di kota ketika masih muda. Ketika ia sedikit lebih tua, tabib tua itu meninggal dunia, dan ia pergi ke kota untuk menjadi murid. Ia berganti-ganti guru. Ketika ia sedikit lebih tua, ia bertemu dengan seorang pendeta Taois tua saat mengumpulkan ramuan herbal di pegunungan. Ia belajar seni bela diri darinya dan kemampuan medisnya pun meningkat pesat. Orang-orang asing ini sama sekali tidak tahu tentang hal-hal tersebut. Setelah mendengar bahwa itu adalah pusaka keluarga, mereka langsung menunjukkan rasa hormat. Mereka membuka sebotol Lafite tahun 1982, tetapi alih-alih meminumnya, mereka semua menjulurkan leher, ingin sekali mencicipi baijiu yang diseduh menggunakan teknik tradisional keluarga Li Yunfei. Li Yunfei tidak punya pilihan selain menuangkan masing-masing dari mereka segelas besar, menggunakan gelas anggur. Dia menuangkan sebagian besar isinya, terutama karena dia takut orang asing itu tidak akan menghabiskannya dan akan sia-sia. Yang mengejutkan semua orang, orang-orang ini sangat memuji makanan tersebut. Mereka bahkan tidak berkumur dengan air saat mencicipi hidangan. Mereka makan dan minum langsung, yang sama sekali berbeda dari cara mereka biasanya menilai makanan. Ketika para penikmat kuliner mencicipi hidangan Li Yunfei, mereka tidak punya satupun keluhan. Terlepas dari keahliannya, cita rasa sayuran yang lezat dan penuh vitalitas sudah cukup untuk memikat hati mereka. Ketika mereka mencicipi masakan Su Jingshou lagi, mereka semua mengerutkan kening dan tidak ingin makan lagi. Oh, sayuranmu mengerikan, dan masakanmu buruk sekali. Ini adalah hidangan terburuk yang pernah kumakan. Bahkan Victor, yang awalnya membela Su Jingshou, meninggalkan mereka dan malah mendukung sayuran Li Yunfei. Bagaimana mungkin ada perbedaan sebesar itu? Aku tidak percaya. Dengan itu, Su Jingshou, yang wajahnya sudah berubah, mengambil sumpitnya dan memasukkan beberapa sayuran ke dalam hidangan yang telah disiapkan Li Yunfei. Setelah makan, wajahnya menjadi semakin tidak senang. Jika sayuran Li Yunfei benar-benar tidak enak, Su Jingshou tidak akan bereaksi begitu marah. Masalahnya adalah, sayurannya sangat lezat rasanya tak terlukiskan. Semuanya sayuran, ditanam di tanah yang sama dan dengan air yang sama. Jadi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Su Jingshou tidak mengerti. Dan justru karena ketidakmengertiannya itulah ia sempat tertegun. Ia secara mekanis memakan satu sumpit demi satu sumpit, mencoba semua sayuran di rumah Li Yunfei, tanpa menghiraukan desakan dan pengingat Qin Yao. Qin Yao ingin mengingatkan Su Jingshou untuk memperhatikan perilaku dan tata kramanya, dan tidak makan seperti pengemis yang belum makan selama 8 kehidupan. Tetapi melihat Su Jingshou mengabaikannya, dia hanya bisa mengumpat pelan dan mengambil beberapa sayuran dengan sumpitnya untuk dicoba. Setelah itu, suasana di meja menjadi hening. Semua orang asyik makan, sesekali terdengar suara menuangkan anggur. Satu botol minuman keras tidak cukup, jadi mereka mengeluarkan guci minuman keras berukuran 5 jin sebelum semua orang di meja akhirnya merasa puas. Su Jingshou tahu dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk minum anggur Li Yunfei lagi, dan ditambah dengan suasana hatinya yang buruk, dia minum banyak untuk sementara waktu dan mabuk dengan sangat cepat. Sebelum semua orang selesai minum, dia pingsan di bawah meja. Toleransi alkoholnya biasanya hanya 6 atau 7 ons, yang sebenarnya tidak sedikit, tetapi dia baru saja minum lebih dari 1 pon, dan dia meminumnya dengan sangat cepat dan dengan banyak tenaga. Akan aneh jika dia tidak mabuk. Qin Yao sudah mengetahui hasil kompetisi tersebut bahkan sebelum para kritikus makanan mengumumkannya 10 hidangan yang disiapkan oleh peternakannya hampir tidak disentuh oleh orang lain. Sementara itu, 10 hidangan yang disiapkan oleh Li Yunfei hampir habis sepenuhnya. Dan bahkan setelah itu, orang lain menolak untuk mengambil makanan lagi darinya. Ini sangat memalukan. Mungkin ini terakhir kalinya dia makan masakan Li Yunfei. Dan dia sebenarnya enggan pergi, dia sudah sering makan masakannya sebelumnya. Tetapi tidak pernah sana ini. Dia tidak tahan lagi. Dia merasa seperti sudah kehilangan akal sehat. Setelah putus, mengapa mantan pacarnya tampak begitu sempurna dalam segala hal? Dalam keadaan bingung dan kacau itu, dia dengan paksa menarik Su Jingshou berdiri dan terhuyung-huyung menjauh dari villa Li Yunfei, kembali ke bangunan reot dan belum selesai di sebelahnya. Ketika Li Yunfei mengantar Fred dan yang lainnya pergi, dia meminta para pekerja untuk menyiapkan beberapa sayuran segar sebagai oleh-oleh untuk mereka, dan mereka pun pergi dengan gembira. Malam itu sunyi, tak terganggu, kecuali panggilan telepon dari Michelle. Ia mengatakan bahwa meteorit dapat meningkatkan zat aktif dalam tumbuhan, berpotensi memperkuat khasiat obat tumbuhan hingga puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Ini berarti banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Terlebih lagi, efeknya pada hewan tampaknya tak terduga, menyebabkan beberapa hewan kecil bermutasi atau bahkan berevolusi. Justru karena dialah yang menemukan hal-hal ini,
Dia dipenjara oleh Asosiasi Kepala Bawang. Itulah sebabnya Michelle pergi. Saat pergi, dia juga membawa sepotong kecil meteorit luar angkasa bersamanya. Itulah sebabnya dia diburu. Percakapan berakhir di situ lagi. Michelle menghilang sekali lagi, tidak memberi Li Yunfei kesempatan untuk berbicara. Li Yunfei mengumpat ke telepon, "Rahasia bodoh macam apa ini? Aku sudah tahu semua ini. Aku bahkan tahu sifat-sifat meteorit yang tidak kau ketahui. Tahukah kau bahwa meteorit ini bisa menyatu sendiri? Bisakah mereka mengapung di ruang sempit? Bisakah mereka menyediakan fotosintesis untuk tumbuhan seperti matahari? Tahukah kau bahwa tanaman spiritual yang tumbuh di ruang sempit dapat membuat orang sangat kuat, dan bahkan mempercepat kultivasi? CK, mereka bahkan tidak tahu apa-apa. Mereka pikir mereka telah menemukan kekuatan untuk mengubah dunia, bermain semacam permainan kejar-kejaran. Itu permainan anak-anak, pikir Li Yunfei getir. Jika aku bertemu lagi dengan wanita bodoh itu, Michelle, aku pasti akan memukulnya. Dia meneleponku, tapi bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Tentu saja, Michelle tetap menasihatinya untuk waspada terhadap orang asing, agar Li Yunfei tidak menghadapi bahaya. Li Yunfei tidak terganggu oleh hal ini. Selama dia waspada, orang-orang itu tidak bisa berbuat jahat padanya. Hanya orang-orang dari Kuilan Duo yang benar-benar merepotkan. Keesokan harinya, Li Chunqiu dan Yi Huai'an kembali dengan penuh gaya, dikawal kembali dengan mobil polisi. Mereka diberitahu bahwa polisi telah melakukan penyelidikan dan tidak menemukan keterlibatan apapun dengan mereka. Li Chunqiu adalah seorang dokter mujarab yang terkenal, kemampuan medisnya tidak perlu diragukan lagi, dan pemerintah daerah akan mendesak dinas kesehatan untuk menerbitkan lisensi medis baru untuknya. Para penduduk desa menyaksikan Direktur Kong dari Biro Keamanan Publik Kabupaten secara pribadi memimpin tim untuk membawa kembali lelaki tua itu, sambil menyampaikan permintaan maaf dan penjelasan yang berlebihan jelas bukan akting. Namun, tentu ada alasan lain juga. Seorang kepala Biro Keamanan Publik berpangkat tinggi, bahkan dengan koneksi sekalipun, tidak akan bersikap sopan kepada seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok biasa. Ketika Li Yunfei sampai di rumah, ia mengetahui bahwa ketika pihak kota mengirim seseorang untuk mengawasi kasus tersebut, Direktur Kong terlambat karena mabuk. Dalam keadaan panik, kondisi jantungnya yang dulu kambuh, dan ia jatuh tersungkur ke tanah, memegangi dadanya dan berteriak kesakitan. Saat para petugas ketakutan dan kebingungan, Li Chunqiu, yang duduk di kursi interogasi, dengan tenang berkata, "Lepaskan borgol saya dan biarkan saya mencoba. Mungkin sudah terlambat." Pada saat itu, seorang polisi berteriak, "Dasar dokter tanpa alas kaki yang telah membunuh orang. Berani-beraninya kau menakut-nakuti kami? Ini Direktur Kong kami. Jika kau menimbulkan masalah dengan perawatannya, kau tidak akan mampu membayarnya meskipun kau kehilangan nyawa. HMPH, aku telah menyelamatkan banyak nyawa sepanjang hidupku, tetapi aku tidak pernah menyakiti siapapun. Karena kalian semua hanya menontonnya mati. Tidak ada yang bisa kulakukan. Jika aku tidak merawatnya dalam waktu 5 menit, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya," kata Li Chunqiu. Mendengar itu, Direktur Kong, yang belum sepenuhnya pingsan, menjadi ketakutan. Sambil menahan rasa sakit, dia berteriak, "Biarkan dia mengobati." Setelah mengucapkan 3 kata itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Mendengar itu, orang-orang di dekatnya segera membuka borgol Li Chunqiu dan bertanya alat medis apa yang dibutuhkannya. Li Chunqiu hanya mencabut sehelai rambut dari kepalanya dan menggunakannya untuk menusuk tangan dan kaki Direktur Kong beberapa kali. Rambut itu setipis ujung jarum dan selembut benang, namun bertindak seperti senjata tajam, menyemburkan kabut darah halus setiap kali ditusuk. Setelah hanya beberapa kali ditusuk, ekspresi kesakitan Direktur Kong langsung mereda. Barulah saat itu semua orang menyadari bahwa Li Chunqiu adalah seorang ahli sejati. Para petugas polisi yang hadir cukup berpengetahuan, tetapi mereka belum pernah melihat siapapun menggunakan rambut sebagai jarum untuk mengobati penyakit. Ini bukan hanya keahlian medis, tetapi juga kemampuan bela diri yang sesungguhnya. Setelah disuntik, darah di jarinya membeku dengan sendirinya, dan dalam waktu 2 menit, Direktur Kong terbangun dan sepenuhnya mengubah sikapnya terhadap Li Chunqiu. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Li Chunqiu akan selalu menjadi dokter ajaib di hatinya. Dan bahkan jika itu adalah kecelakaan medis, itu hanyalah kecelakaan. Bagaimanapun, dia mengakui Li Chunqiu sebagai dokter ajaib. Tak lama setelah kejadian ini, Sekretaris Juken membawa bukti yang diberikan oleh Li Yunfei ke Biro Keamanan Publik Kabupaten. Setelah para penyidik kriminal melihatnya, mereka memastikan bahwa itu adalah video pengawasan asli, tanpa perubahan apapun. Ini membuktikan bahwa kematian janda Zhao bukanlah insiden malpraktik medis, melainkan pembunuhan. Hal ini menyebabkan Direktur Kong secara pribadi memimpin tim untuk mengawal Li Chunqiu kembali ke desanya dan menjelaskan keadaan seputar kematian janda Zhao. Sementara itu, Kapten Lu, yang memimpin tim penangkapan, telah diskors dari tugas dan sedang diselidiki karena melanggar peraturan disiplin. Masalah ini tampaknya telah mencapai kesimpulan yang memuaskan. Begitu polisi menemukan pembunuhnya,
kasus ini dapat ditutup. Namun, pembunuh itu kemungkinan besar tidak akan pernah ditemukan. Ketika keluarga Zhao tiba, awalnya mereka berniat membuat masalah. Namun, setelah mengetahui bahwa polisi telah menyelidiki dan menunjukkan rekaman video pengawasan kepada mereka tidak dapat membuat masalah. Terlebih lagi, Li Chunqiu sebelumnya telah mengobati penyakit mereka, sehingga mereka merasa malu untuk membuat masalah. Selain itu, Kepala Desa, Li Tianlai, bersedia mengalokasikan dana dari komite desa untuk menutupi biaya pemakaman Zhao, sehingga keluarga Zhao benar-benar terdiam. Li Yunfei dan kakeknya tahu bahwa ini baru permulaan. Jika mereka tidak pergi ke Kuilan Duo untuk menyelesaikan dendam ini, mereka tidak tahu berapa lama permusuhan ini akan berlanjut dan mengganggu kedamaian dan ketenangan desa pegunungan tersebut. Li Chunqiu tidak menunggu. Malam itu juga, dia memanggil Li Yunfei ke samping dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Fua, aku harus pergi ke pegunungan. Sebelum pernikahanmu, aku perlu menyelesaikan urusan dengan Kuilan Duo. Aku sudah lama tidak pergi ke pegunungan, mereka sepertinya sudah melupakan sifatku. Kali ini mereka meracunimu dan menggunakan cara-cara keji untuk menjebakku, yang telah melampaui batas kesabaranku. Kali ini, aku akan memberi mereka pelajaran yang tak akan mereka lupakan." Melihat kerutan di wajah kakeknya yang perlahan menghilang dan rambutnya yang sengaja diwarnai putih, Li Yunfei berkata, "Fondasi Kuilan Duo tampaknya sangat kuat. Mereka tidak hanya memiliki seniman bela diri, tetapi juga biksu yang mempraktikkan ilmu esoteris. Mereka telah melampaui konsep konvensional dunia seni bela diri. Terlebih lagi, racun yang mereka gunakan kali ini adalah sianida, yang bukan racun yang dapat dimurnikan oleh para ahli bela diri." Li Chunqiu tersenyum percaya diri seni mistik. "Hehe, memang terdengar sangat misterius dan kuat, tetapi tahukah Anda mengapa dunia persilatan didominasi oleh para ahli bela diri? Karena ketika para ahli bela diri mencapai alam transenden, ki dan darah mereka sangat kuat, sehingga serangan mistik sulit mendekat. Dengan teriakan keras, beberapa teknik mistik akan hancur dengan sendirinya. Menghadapi ahli bela diri alam transenden sebagai musuh sama saja dengan menggali kuburan sendiri." Li Yunfei tidak tahu apakah yang dikatakan kakeknya itu benar, tetapi melihat kepercayaan dirinya, mungkin itu tidak melenceng. Lagi pula, para biksu mistik yang pernah dilihatnya sebelumnya bukanlah sesuatu yang istimewa. Dia telah mengalahkan mereka hanya dalam beberapa gerakan. Dengan kemampuan kakeknya saat ini, dia seharusnya mampu mengatasi mereka. Keesokan harinya, Li Chunqiu, dengan dalih menenangkan pikirannya, mengambil seikat kain kasar dan pergi ke pegunungan sendirian. Nenek Li Yunfei mengenal temperamennya dan tidak dapat membujuknya, jadi dia membiarkannya saja. Wanita tua itu mungkin tahu bahwa baru-baru ini terjadi beberapa keresahan di rumah, dan suaminya telah pergi ke pegunungan untuk menyelesaikannya. Cucunya, Fua, akan segera menikah, dan jika masalah tidak terselesaikan, keluarga dapat merayakan pernikahan dengan damai. Setelah Li Chunqiu pergi, Yi Huai'an mengucapkan selamat tinggal kepada Li Yunfei, mengatakan bahwa ia perlu pergi ke pegunungan untuk berbicara dengan adik laki-lakinya, Xuanyin. Ia seharusnya pergi beberapa hari yang lalu setelah berbicara dengan Li Chunqiu, tetapi kejadian ini menundanya. Karena Li Chunqiu telah melancarkan serangan ke Kuilan Duo, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke pegunungan dan membahas beberapa hal dengan adik laki-lakinya. Dia seharusnya aman dari bahaya. Li Yunfei ingin berbicara dengan Yi Huai'an tentang Michelle, tetapi dia tidak menemukan topik untuk dibicarakan, jadi dia terpaksa menyerah. Pada hari yang sama, Yi Huai'an ditemani oleh dua orang, memasuki gunung dari pintu masuk lain. Salju berhenti, tetapi langit tetap mendung, yang tidak menunda pengambilan gambar oleh kru film. Babi hutan tampak ketakutan dan tidak berani mengganggu mereka lagi. Kota itu mengirim tim inspeksi bantuan bencana, yang berfokus pada pemeriksaan rumah-rumah yang rusak dan orang tua yang tinggal sendirian, serta memberikan beras dan minyak kepada para lansia dan keluarga miskin. Wali kota Wu Xiaoyu tampak mengalami masa-masa sulit beberapa hari terakhir ini, terlihat agak lesu. Saat mengantarkan beras kepada seorang wanita lanjut usia yang tinggal sendirian, ia hampir pingsan. Li Yunfei, yang bersamanya dari desa, segera membantunya berdiri, yang membantunya pulih. Masalah keluarganya berkaitan dengan politik, dan Li Yunfei tidak bisa membantunya. Tetapi melihat teman lamanya itu tampak begitu pucat, dia tidak bisa tetap acuh tak acuh. Jadi dia mengatakan akan mengundangnya makan siang berdua saja setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Wali kota Wu tertawa dan berkata, "Saya tidak bisa meninggalkan semua staf saya hanya untuk makan malam berdua saja dengan Anda. Akhir-akhir ini saya banyak bicara, dan jika saya makan malam berdua saja dengan Anda, saya tidak akan bisa bertahan di pemerintahan kota. Aku akan segera menikah, rumor apa yang mungkin menyebar tentang kita? Aku tidak akan mengundangmu makan malam jika kau tidak terlihat begitu lapar sampai hampir pingsan. Kau tahu kemampuan memasakku, bahkan hotel bintang 5 pun tidak bisa membuatku memasak seperti ini." Canda Li Yunfei.